Pukul 3 sore ketika aku melangkah keluar dari rumah mewah itu. Sinar matahari sore di Jakarta yang cerah adalah emas langka yang cemerlang, menyelimuti tanah dan membuat pohon flamboyan di halaman bersinar. Daun-daunnya, seperti koin emas kecil yang tak terhitung jumlahnya, berkibar di tiup angin. Aryo berdiri di ambang pintu, kancing manset mutiara di lengan kemeja biru gelapnya masih memantulkan cahaya. Aku yang memilihkan kancing itu untuknya di Singapura 3 tahun lalu, saat aku masih sibuk memikirkan cara memadupadankan koleksi dasinya dengan kancing mansetnya. Dia tidak mengikutiku keluar. Dia tidak pernah melakukannya. Sama seperti ketika aku terbaring di meja operasi untuk pengambilan sel telur, dia berada di Hong Kong untuk sebuah konferensi properti mewah. Sama seperti hari ketika transfer embrio ketiga kami gagal dan aku berdiri memegangi dinding lorong selama setengah jam, dia tidak pernah menelepon untuk menanyakan kabarku. Sama seperti ketika ibunya, di depan semua teman arisannya, dengan lantang menyebutku sebagai barang rusak. Dia hanya terus menunduk dan menyantap makan malamnya, peralatan makannya bahkan tidak pernah berhenti bergerak. Aku menyeret 2 koper berukuran 28 inci milikku ke depan, rodanya berderit di atas beberapa helai rumput layu yang menyembul dari celah-celah paving block. Saat aku mendekati gerbang, aku melihat sekilas seseorang berdiri di belakang semak kembang sepatu di sebelah kananku. Dia mengenakan gaun rajut biru tua yang longgar, perutnya sudah terlihat membuncit. Saskia meletakkan satu tangan di pinggang belakangnya, tangan lainnya tanpa sadar bertumpu di perutnya. Wajah mudanya di bawah sinar matahari sore itu begitu pucat hingga nyaris transparan. Dia menatapku dan aku balas menatapnya. Ada campuran emosi yang kompleks di matanya, sesuatu seperti kemenangan, tapi tidak sepenuhnya. Sedikit kewaspadaan dan kilatan panik yang nyaris tidak tersembunyi. Aku tidak berhenti atau berbicara. Saat aku membuka pintu mobil, suara Aryo terdengar dari belakangku, belasan meter jauhnya, pelan dan hangat. Aku akan konfirmasi ke bagian keuangan tentang ceknya. Seharusnya sudah masuk ke rekeningmu paling lambat sore ini. Aku membungkuk, masuk ke kursi pengemudi, dan menutup pintu. Suara mesin mobil yang menyala menelan kata-kata lain yang mungkin dia ucapkan. Di kaca spion, rumah yang telah aku tinggali selama 6 tahun itu semakin mengecil hingga aku berbelok di tikungan dan rumah itu hilang sama sekali. Mobil itu adalah sebuah Porsche putih, hadiah darinya untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 tahun lalu. Odometernya baru menunjukkan angka sekitar 2000 km. Sejak tahun kedua pernikahan kami, aku jarang keluar. Bisnisnya semakin besar, makan malam bisnisnya semakin sering. Aku tinggal di rumah untuk merawat ibunya yang semakin banyak maunya, mengelola rumah seluas 800 meter persegi itu. Dan menjawab pertanyaan tak berkesudahan dari kerabat tentang kapan kami akan punya anak. Aku seperti benda pajangan yang diletakkan di tempat paling menonjol di ruang tamu keluarga Aryo, dipoles dan rapi, lebih disukai jika memiliki fungsi reproduksi. Sayangnya, aku gagal memenuhi metrik kinerja yang terakhir itu. Lalu lintas di jalan tol dalam kota, ternyata lancar. Aku menyalakan radio. Chrisye sedang bernyanyi. Telah kucoba untuk bertahan, tapi aku tak kuasa. Aku mengulurkan tangan dan mematikannya. 11 tahun, dari usia 23 hingga 34, aku telah mengemas tahun-tahun terbaik dalam hidupku dan menyimpannya di satu tempat. Sekarang masanya telah habis. Saatnya untuk mengambilnya kembali. Ponselku di kursi penumpang bergetar beberapa kali. Aku tidak perlu melihat untuk tahu siapa itu. Aryo mungkin akhirnya menyadari betapa cepatnya aku menandatangani surat-surat itu. Atau ibunya menelepon untuk menekannya. Atau mungkin dia hanya tidak terbiasa dengan seorang wanita yang telah tunduk selama 11 tahun tiba-tiba pergi tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Aku telah mengiriminya satu pesan terakhir sebelum mematikan ponselku. Hanya 3 kalimat. Aku memberitahunya bahwa transfer ketiga sebenarnya berhasil. Tetapi tingkat fragmentasi DNA spermanya terlalu tinggi, dan embrio berhenti berkembang pada usia 8 minggu. Aku memberitahunya bahwa dokter berkata bahkan jika kami berhasil mempertahankannya sampai cukup bulan, anak itu kemungkinan besar akan memiliki masalah kesehatan. Aku memberitahunya bahwa ibunya tidak akan pernah membiarkanku melahirkan anak itu dan dia tidak akan membelaku. Kalimat terakhirku adalah, adapun uang 50 miliar rupiah itu, anggap saja itu utangmu kepada anak kita. Dia pasti melihat pesan itu. Sebelum pesawat lepas landas, ada 37 panggilan tak terjawab di ponselku, semuanya dari nomor yang sama. Pesan-pesan teks membanjir satu persatu, berubah dari kaget, hancur, hingga tidak koheren, memenuhi bar notifikasiku.
Pesan terakhir yang dikirim setelah pukul 1 pagi hanya berisi 3 kata. Anissa, aku sakit. Aku mematikan ponselku. Sakit? Aryo, ketika kamu tidur dengan gadis muda itu, menikmati masa muda dan vitalitasnya, apakah kamu pernah berpikir apakah aku sakit? Ketika kamu menandatangani kontrak di suite hotelmu di Singapura, aku berada di koridor rumah sakit, nyaris tidak bisa berdiri, memegangi dinding untuk menopang diri. Seorang perawat memberiku secangkir air es dan berkata wajahku terlalu pucat, bahwa aku harus menunggu keluargaku datang menjemputku. Aku memberitahunya bahwa aku tidak punya keluarga saat itu. Kamu masih suamiku secara hukum, tetapi kamu tidak pernah menjadi keluargaku. Pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, pukul 20.40 waktu Indonesia Tengah. Lampu-lampu bandara berwarna putih steril yang menusuk. Antrean imigrasi panjang, campuran berbagai bahasa memenuhi udara, bercampur dengan aroma kopi dan desinfektan. Aku menyeret koperku keluar, dan segera melihat Adrian di tengah kerumunan. Dia mengenakan mantel abu-abu gelap panjang dan syal kasmir biru tua yang sama yang pernah kupakai pada suatu musim hujan. Dia mengangkat selembar kertas A4 dengan 2 kata tertulis di atasnya. Anissa Larasati, persis seperti ketika dia menjemputku di gerbang kampus ITB bertahun-tahun yang lalu. Rambutnya sedikit lebih panjang dari sebelumnya dengan beberapa helai uban di pelipis, tetapi postur tubuhnya masih tegap lurus. Bahunya lebar, dan seluruh kehadirannya seperti pohon yang dipangkas oleh musim kemarau, bersih dan tajam. Ketika dia melihatku, dia tersenyum, sudut matanya berkerut, hangat dan cerah. Aku mendorong troli barang bawaan ke arahnya. Kamu benar-benar datang. Tentu saja, katanya, meremas kertas itu dan memasukkannya ke dalam sakunya saat dia mengambil alih troli. Kapan aku pernah mengingkari janjiku? Penerbangan 2 jam. Kamu pasti lelah. Aku membawakanmu coklat panas. Ada di mobil. Dia berbalik dan mulai berjalan, sengaja memperlambat langkahnya agar aku bisa mengikutinya. Pintu otomatis bandara terbuka dan hembusan udara November yang dingin dan lembab masuk. Aku tersentak dan menarik leherku. Dia melirik ke belakang dan tanpa kata melepas syalnya dan menyerahkannya kepadaku. Pakai ini. Kamu tahu lehermu sensitif terhadap dingin. Syal itu masih hangat dari tubuhnya dan membawa aroma samar kayu cedar. Aku membenamkan separuh wajahku di dalamnya, dan gelombang kehangatan menyebar ke seluruh tubuhku. Mobilnya adalah sebuah Volkswagen perak abu-abu, tidak ada yang mewah. Di kursi penumpang, seperti yang dia katakan, ada secangkir coklat panas dengan selongsong karton untuk melindungi dari panas. Aku masuk, mengambilnya, dan menyesapnya. Panas dan manis, kehangatan yang menenangkan yang menjalar dari tenggorokanku hingga ke perutku. Dia menyalakan mobil, dan melirikku, matanya menatap wajahku. Dia memutar kemudi dan mobil meluncur mulus keluar dari tempat parkir. Tapi tidak apa-apa. Ubud punya banyak makanan enak. Aku akan membuatmu gemuk lagi dalam 3 bulan. Aku tidak berbicara, bersandar di kursi dan memperhatikan pemandangan di luar. Persawahan dan rumah-rumah pedesaan di sepanjang jalan raya berlalu dalam kegelapan dengan garis samar senja jingga gelap yang masih terlihat di cakrawala. Sebuah lagu Bali klasik diputar lembut di dalam mobil. Melodinya santai dan menenangkan. Aku tidak mengerti liriknya, tapi terdengar indah. Uang 50 miliarnya sudah masuk, tanyanya tiba-tiba. Aku dapat notifikasi SMS sebelum naik pesawat. Bagus. Dia tidak bertanya lagi, dan aku tidak berkata apa-apa lagi. Kami memiliki semacam pengertian di antara kami, yang telah terbangun selama 16 tahun. Dia tahu kapan aku perlu bicara dan kapan aku hanya butuh seseorang untuk ada di sana. Di antara semua orang yang kukenal, hanya dia yang bisa melakukan itu. Mobil melaju memasuki kawasan Ubud. Lampu jalan menyaring melalui cabang-cabang pohon Kamboja, pecah menjadi bintik-bintik cahaya yang menari-nari di kaca depan. Aku memejamkan mata. Kehangatan coklat panas perlahan menyebar dari perutku ke anggota tubuhku, dan gelombang kantuk menyapuku. Kalau lelah, tidurlah. Aku akan membangunkanmu saat kita sampai, katanya, mengecilkan volume musik. Aku menggumamkan jawaban, kesadaranku sudah tenggelam. Dalam keadaan setengah bermimpi, pikiranku mulai memutar ulang adegan-adegan itu. Tangan Aryo yang sedikit gemetar saat dia mendorong cek melintasi meja. Sosok Saskia yang memegangi pinggangnya di balik semak kembang sepatu. Suara melengking Ibu Cynthia di telepon. Apa ini benar-benar hanya karena 50 miliar? Kamu bisa saja menahan hal-hal kecil itu. Perasaan keringat dingin di telapak tanganku saat aku memegang laporan laboratorium di koridor rumah sakit dan bros mutiara itu. Hari kami menandatangani surat-surat itu,
Saskia mengenakan bros mutiara bundar di kerahnya, bertatahkan lingkaran berlian kecil. Bros itu berkilauan di bawah lampu. Itu adalah hadiah ulang tahun yang diberikan Aryo kepadaku 2 tahun lalu. Aku merasa itu terlalu mencolok dan hampir tidak pernah memakainya, meninggalkannya di kotak perhiasanku. Aku tidak tahu kapan dia mengambilnya. Ketika aku bertanya, dia berkata, "Oh, aku memberikannya sebagai hadiah di acara tahunan perusahaan." Lupa memberitahumu. Aku percaya padanya. Aku benar-benar percaya padanya. Melihat ke belakang sekarang, aku merasa sangat bodoh. Tapi saat itu, aku benar-benar percaya padanya. Bukan karena dia pembohong yang baik, tetapi karena aku masih berusaha keras untuk mempertahankan citra sebagai istri yang baik. Seorang istri yang baik tidak seharusnya mencurigai suaminya memberikan perhiasannya kepada wanita lain. Itu tidak murah hati, tidak pantas. Dan kepantasan itulah yang telah mencekikku sampai mati. Kita sudah sampai. Mobil itu diparkir di depan sebuah bangunan apartemen bergaya villa dengan arsitektur khas Bali. Fasad batu alam pucat dan balkon kayu gelap. Lampu jalan melemparkan bayangan pepohonan ke dinding, bergoyang lembut. Indah sekali. Adrian membantuku dengan barang bawaanku dan menunjukkan apartemennya. Itu adalah apartemen 1 kamar tidur, tidak besar. Tapi lantai kayunya sedikit berderit di bawah kaki. Di dapur, dia sudah menyiapkan susu, telur, roti, dan mie instan. Kulkasnya bahkan berisi sayuran dan buah-buahan segar. Jendela ruang tamu menghadap ke jalan kecil yang tenang. Toko roti dan toko bunga di bawah sudah tutup, tetapi jendela mereka masih menyala dengan cahaya kuning hangat. Saklar pemanas air ada di dinding kanan di kamar mandi. Kalau mau mandi, nyalakan sekitar 10 menit sebelumnya. Dia meletakkan koperku di dekat pintu kamar tidur dan berbalik menghadapku. Kalau butuh apa-apa lagi, bilang saja. Adrian, kataku, bersandar di kusen pintu. Kamu baik sekali padaku. Apa kamu tidak takut aku akan mulai bergantung padamu? Dia berhenti sejenak, lalu tertawa. Bergantunglah. Aku sudah menunggu hari ini selama 16 tahun. Kata-kata itu setengah bercanda, setengah serius, dan aku tidak bisa menemukan jawaban. Udara menjadi sunyi selama beberapa detik. Dia berdeham dan mengganti topik, memberiku beberapa instruksi lagi sebelum mengeluarkan 1 set kunci dari sakunya dan meletakkannya di lemari dekat pintu masuk. Salah satunya adalah kunci cadangan untuk apartemennya sendiri, katanya, untuk berjaga-jaga. Setelah dia pergi, apartemen itu menjadi sangat sunyi. Aku berdiri di tengah ruang tamu memandang sekeliling. Langit-langit yang asing, perabotan yang asing, aroma yang asing, lampu jalan dari luar melemparkan sepetak kecil cahaya kuning hangat di lantai. Aku membuka koperku dan menggantung pakaianku satu persatu di lemari. Aku tidak membawa banyak, jadi cepat selesai. Setelah membersihkan diri, aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Aku benar-benar kurusan. Tulang selangkaku menonjol. Mataku sedikit cekung dan kulitku pucat tanpa rona. Bibirku kering dan pecah-pecah. Aku menyalakan keran dan membasuh wajahku dengan air dingin. Sensasi dingin itu menyadarkan. Berbaring di tempat tidur, saat aku menyalakan ponselku, suara notifikasi meledak. 37 panggilan tak terjawab dari Aryo, 12 dari Ibu Cynthia, lebih dari selusin pesan dari Marco, pengacaraku. Pesan terakhir darinya berbunyi, "Setelah kamu mengirim pesan itu, Aryo mengunci diri di ruang kerjanya selama 3 jam. Saskia datang menemuinya, tapi dia bahkan tidak mau membuka pintu. Apa yang sebenarnya kamu katakan padanya?" Aku tidak membalas. Aku menggulir ke bawah ke pesan-pesan Aryo. Dia mengirim begitu banyak, masing-masing lebih panjang dan lebih panik dari yang terakhir. Dari apa maksudmu? Apa maksudmu transfer ketiga berhasil? Jelaskan, hingga kenapa kamu tidak memberitahuku itu anakku? Hingga Anissa, tolong angkat teleponnya. Aku mohon. Mari kita bicarakan ini. Kita bisa selesaikan apapun. Dan kemudian aku tidak mau cerai. Kembalilah. Jangan cerai. Ya. Kamu bisa ambil 50 miliar itu. Aku akan memberimu saham perusahaan juga. Kembalilah saja. Pesan terakhir adalah dari setelah pukul 1 pagi. 3 kata. Anissa, aku sakit. Aku menatap 3 kata itu untuk waktu yang lama. Sakit? Aryo, apa kamu tahu apa itu rasa sakit? Tahukah kamu bahwa ketika aku disuntik hormon, perutku penuh dengan memar? Bahwa setiap pagi aku harus berdiri di depan cermin dan menyuntik diriku sendiri, tanganku gemetar begitu hebat hingga aku nyaris tidak bisa memegang jarum suntik. Bahwa begitu aku akhirnya berhasil menusukkan jarum,
Rasa sakit dari mendorong obat membuat seluruh pahaku kram. Tahukah kamu bahwa setelah pengambilan sel telur, ketika anestesi hilang, aku kesakitan sampai muntah, sama sekali tidak bisa turun dari meja operasi. Seorang perawat bertanya kepadaku, "Di mana keluarga Anda?" Aku memberitahunya dia sedang dalam perjalanan bisnis. Tahukah kamu bahwa ketika transfer ketiga gagal, aku duduk di koridor rumah sakit saat seorang ibu baru berjalan melewatiku menggendong bayinya yang baru lahir? Bayi itu menangis sekali dan air mataku mulai jatuh dan aku tidak bisa menghentikannya. Aku hanya duduk di sana dan menangis selama hampir 1 jam dan tidak ada yang memedulikanku. Kamu tidak tahu. Kamu tidak mau tahu semua itu. Aku meletakkan ponselku dengan layar menghadap ke bawah di meja nakas dan berbalik. Malam ubud terasa pekat dan gelap di luar jendelaku. Di kejauhan, aku samar-samar bisa mendengar suara adzan dari sebuah masjid. 1, 2, 3. Aku memejamkan mata dan 2 tetes air mata diam-diam meluncur ke telingaku, dingin. Minggu kedua, aku mulai keluar. Aku akan bangun secara alami, memanggang 2 potong roti, menyeduh secangkir kopi, dan duduk di dekat jendela, menyaksikan jalan kecil di bawah perlahan-lahan hidup. Pemilik warung kopi akan dengan berisik menggulung rolling door-nya, dan menata jajanan pasar di etalase. Pemilik toko bunga, seorang wanita Bali berusia 50-an yang selalu mengenakan celemek hijau tua, akan dengan santai mengganti air di ember bunga di luar. Seorang pengantar galon air dengan sepeda motornya akan bergerak melintasi jalanan paving block, menyenandungkan lagu yang tidak jelas. Pemandangan kecil yang nyata ini bertindak seperti obat penenang, perlahan-lahan menarikku keluar dari kekacauan beberapa bulan terakhir. Adrian datang setiap hari setelah bekerja. Terkadang dia membawa buah, terkadang buku, terkadang dia tidak membawa apa-apa sama sekali, hanya duduk selama setengah jam, minum secangkir teh, dan pergi. Dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tidak pernah mengatakan hal-hal seperti, "Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan-pertanyaan yang mustahil dijawab itu. Dia hanya akan duduk di sofa dan berbicara tentang proyek-proyeknya, memberitahuku galeri seni mana di Ubud yang patut dikunjungi, atau tentang renovasi pura tua yang baru-baru ini ditangani firma arsitekturnya. Kliennya adalah seorang wanita tua Perancis berusia 70-an, sangat eksentrik, yang tidak mengizinkan mereka menyentuh satupun dinding tua, tetapi ingin mengubahnya menjadi pusat budaya komunitas. Tanpa menyentuh dinding, mereka tidak bisa memasang saluran pipa dan listrik. Sambil berbicara, dia mengupas sebuah apel untukku. Pisaunya bekerja dengan cepat dan bersih, kulitnya terkelupas dalam satu spiral panjang yang tidak putus. Dia berkata, "Itu masalahmu, bukan masalahku. Jadi, bagaimana kamu akan menyelesaikannya?" Masih memikirkannya, katanya, menyerahkan apel yang sudah dikupas kepadaku. Tapi aku cukup suka klien seperti ini. Dia punya prinsip, keyakinan, bukan tipe yang tidak peduli tentang apapun. "Jadi, kamu memujinya dan dirimu sendiri dengan cara tertentu," kataku, tatapannya seringan bulu, mendarat padaku sejenak sebelum membuang muka. Aku tidak menanggapi, menundukkan kepala dan menggigit apel itu. Rasanya renyah, manis, dan sangat berair. Di luar, beberapa daun terakhir di pohon-pohon berguguran ditiup angin sebelum jatuh. Sinar matahari masuk melalui cabang-cabang yang telanjang, melukis bintik-bintik emas kecil di lantai. Suatu sore, aku pergi jalan-jalan sendirian. Aku mengikuti jalan kecil dari apartemenku ke arah timur, menyeberangi sebuah persimpangan kecil di sudut, dan setelah beberapa belokan lagi, aku berada di kampuhan Ridge Walk. Lembah di bawahnya berwarna hijau keabu-abuan, berkilauan dengan cahaya halus di bawah matahari sore. Di sepanjang jalan setapak, para pelukis dan penjual kerajinan tangan berjejer satu persatu. Para penjual, terbungkus pakaian tebal, duduk di kursi lipat, beberapa membaca, beberapa mengobrol. Tidak ada yang aktif mencoba menjual apapun. Aku berhenti di satu kios dan membolak-balik atlas tua Bali yang sudah menguning. Sampulnya dicetak dengan tahun 1986. Pemiliknya, seorang pria tua berjanggut putih dengan kacamata, tersenyum dan mengucapkan serangkaian kalimat dalam bahasa Bali kepadaku. Aku tidak begitu mengerti. Tapi kurasa maksudnya atlas itu adalah barang yang bagus. Aku membayarnya. Tidak ada gunanya secara praktis, tetapi berjalan di jalanan Ubud sambil memegangnya. Aku merasa seperti pemeran tambahan dalam film lama, sebuah perasaan memiliki yang aneh. Saat aku melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan setapak, ponselku bergetar. Itu adalah pesan dari Aryo. Dia bilang Saskia melakukan USG 4D dan bayi kembarnya tidak berkembang dengan baik. Salah satunya terlilit tali pusar 2 kali di lehernya.
Dia ada di rumah sakit dan tiba-tiba teringat apa yang kukatakan padanya. Dia bertanya apakah seperti ini juga bagiku, ketika aku pergi kontrol sendirian. Aku tidak membalas. Dia mengirim SMS setiap hari. Terkadang pengakuan panjang yang bertele-tele, terkadang sapaan singkat, terkadang hanya sebuah foto. Ruang tamu di rumah, ruang kerja, semak kembang sepatu di halaman belakang dengan keterangan, kembali ke rumah hari ini. Aroma parfummu ada di mana-mana. Aku tidak membalas, tapi aku membaca setiap pesannya. Bukan karena kelembutan hati, tetapi karena keinginan untuk melihat sejauh mana penyesalan seseorang bisa pergi. Lelah, aku menemukan sebuah kafe kecil di pinggir sawah dan duduk, memesan kopi latte. Aku baru saja menyesap ketika ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Marco. Anissa, apa sekarang waktu yang tepat untuk bicara? Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Ada apa? Ibu Aryo datang ke kantor pagi ini dan membuat keributan besar, kata Marco, suaranya rendah. Ibu Cynthia entah bagaimana mendengar tentang pesan yang kamu kirim. Tahu bahwa Aryo punya anak yang hilang. Dia benar-benar mengamuk di kantor, menunjuk perut Saskia dan menyebutnya pembawa sial, mengutuk salah satu anak keluarga Aryo sampai mati. Dan sekarang dua yang ada di dalam rahimnya juga tidak aman. Saskia menangis. Aryo bergegas untuk menghentikannya, tetapi Ibu Cynthia mulai meneriakinya juga, menyebutnya pengecut karena mengusir istri yang pantas demi seorang pelakor. Tanganku yang memegang cangkir kopi berhenti. Apalagi yang dia katakan? Dia bilang, Marco ragu-ragu. Dia bilang dia akan datang mencarimu untuk memintamu kembali. Dia bilang uang 50 miliar itu tidak bisa diberikan begitu saja. Entah kamu kembali dan terus hidup bersamanya atau kamu kembalikan uangnya. Dia mengatakannya di depan seluruh karyawan perusahaan, cukup keras untuk didengar oleh lantai di bawah. Aku tertawa. Tawa yang lahir dari absurditas yang tulus. Dia benar-benar tidak berubah sama sekali. Anissa, apa yang akan kamu lakukan? Dia bilang dia akan terbang ke Bali untuk mencarimu. Biarkan dia datang, kataku, meletakkan cangkirku kembali di piring dengan denting lembut. Bali adalah kota besar. Jika dia ingin menemukanku, biarkan dia mencoba, dan jika dia berhasil, aku juga punya beberapa hal untuk dikatakan padanya. Setelah menutup telepon, aku duduk di kursi rotan, menyaksikan para turis berjalan perlahan di jalan setapak. Para turis di sana melambaikan tangan kepada orang-orang di kafe. Beberapa mengambil foto, beberapa tertawa. Angin November bertiup melintasi sawah, membawa hawa dingin yang lembab. Aku membungkus syal lebih erat di sekelilingku. Itu masih syal Adrian. Aku belum mengembalikannya. Ibu Cynthia akan datang ke Bali untuk mencariku. Mantan ibu mertua ini, yang telah kulayani selama 11 tahun, akhirnya mengingat kualitas baikku setelah aku menandatangani surat cerai. Bukan karena dia benar-benar berpikir aku baik, tetapi karena dia tiba-tiba menemukan bahwa gadis muda itu, Saskia, tidak bisa mengatasi emosinya, tidak bisa melayani sifatnya yang cerewet, dan tidak bisa memenuhi semua persyaratannya untuk menantu keluarga Aryo. Saskia mungkin berpikir bahwa hamil anak kembar adalah tiket emasnya. Dia tidak tahu siapa Ibu Cynthia. Ibu Cynthia adalah tipe wanita yang akan mengevaluasi menantunya seperti sepotong perabotan. Apakah itu berguna? Apakah itu pantas dipajang? Apakah itu membawa kehormatan bagi nama keluarga Aryo? Bisakah itu menghasilkan seorang putra? Standarnya dinamis, fleksibel, dan selalu bisa dinaikkan. Hari ini kamu melahirkan seorang putra. Besok dia akan mengeluh bahwa keluargamu tidak cukup kaya. Lusa setelah keluargamu menjadi kaya, dia akan mengeluh bahwa kamu tidak cukup berbakti kepada ibu mertuamu. Saskia akan segera belajar bahwa kedua anak yang belum lahir itu tidak akan menjadi perisainya, melainkan alat tawar baru bagi Ibu Cynthia untuk mengendalikannya. Dan Aryo, suaminya yang baik, apa reaksi pertamanya ketika dihadapkan pada tekanan? Mengunci diri di ruang kerjanya. Mengirim SMS kepada mantan istrinya. Anissa, aku sakit. Membiarkan dua wanita saling berhadapan sementara dia bersembunyi di belakang mereka. Dia selalu seperti ini. Dulu ketika ibunya mengatakan hal-hal buruk itu di depan wajahku, bukankah dia juga diam saja? Aku menghabiskan sisa kopiku, berdiri, dan meninggalkan tip di atas meja. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke toko bunga dan membeli seikat bunga lili putih. Saat pemiliknya membungkusnya dengan koran bekas dan menyerahkannya kepadaku, dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Bali. Aku tidak mengerti. Dia mengulanginya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Kehidupan baru? Ya. Aku berhenti sejenak, lalu mengangguk. Ya, kehidupan baru.
Ketika aku kembali ke gedung apartemenku, aku melihat Adrian berdiri di pintu masuk memegang 2 kantong plastik. Dia melihatku dan mengangkat kantong-kantong itu. Beli ikan gurame. Kita akan membuatnya jadi ikan bakar malam ini. Harus pergi ke 2 pasar ikan yang berbeda untuk menemukan ikan segar utuh. Aku mengangkat bunga lili agar dia bisa melihatnya. Dia tersenyum. Kamu beli bunga, aku beli ikan. Bersama-sama, itu menjadi sebuah kehidupan. Saat kami menaiki tangga, aku berbalik kepadanya. Adrian, apa yang harus aku lakukan jika Ibu Cynthia benar-benar datang ke Bali untuk mencariku? Dia berpikir sejenak. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Biarkan dia bicara. Ketika dia sudah mengatakan semua yang ingin dia katakan, kamu hanya perlu berdiri dan pergi. Itu saja? Itu saja. Dia menaiki tangga dan berdiri di sampingku, menatapku. Anissa, kamu tidak berutang apapun lagi pada keluarga Aryo. 11 tahun, 50 miliar rupiah, dan seorang anak yang hilang. Kamu tidak berutang pada mereka. Satu-satunya orang yang kamu berutang adalah dirimu sendiri, sebuah kehidupan yang baik. Dia tidak menunggu jawabanku, membawa ikan itu ke dapur. Aku berdiri di pintu masuk memegang buket bunga lili, untuk waktu yang lama. Ibu Cynthia tiba pada Sabtu pagi. Adrian mengetuk pintuku pagi-pagi sekali, berpakaian lebih rapi dari biasanya dengan jeans gelap, sweater abu-abu muda, dan jaket hitam. Ekspresinya juga lebih serius. Dia di sini. Aku sedang membeli kopi tadi, dan melihat sebuah taksi berhenti di pintu masuk. Seorang wanita tua dengan mantel merah keluar dan mengambil beberapa foto eksterior gedung. Mantel merah? Itu warna favoritnya. Dia bilang itu terlihat mahal, kamu mau aku turun bersamamu? Tidak, kataku, berdiri dan mengikat rambutku menjadi kuncir kuda yang rapi. Ini antara dia dan aku. Kalau begitu aku akan ada di kafe seberang jalan, kata Adrian, mengatakannya dengan cara yang tidak bisa kutolak. Kalau sudah selesai bicara, lambaikan saja tanganmu padaku. Aku mendorong pintu gedung dan melihat Ibu Cynthia berdiri di seberang jalan mengambil foto gedung dengan ponselnya. Dia memang mengenakan mantel merah yang dipadukan dengan sepatu bot hitam setinggi lutut. Rambutnya baru dicat, coklat tua dengan sedikit sentuhan merah anggur. Dia terlihat energik. Jika kamu tidak mengenalnya, kamu akan mengira dia adalah wanita parubaya yang terawat baik dan elegan. Dia melihatku, menurunkan ponselnya, dan tersenyum padaku dari seberang jalan. Itu adalah senyum yang kompleks, menjilat, canggung, dengan sedikit permusuhan yang tersembunyi. Tampilan seseorang yang terpaksa tunduk pada orang yang mereka pandang rendah, harga diri mereka berdarah, tetapi harus menahannya. Anissa, serunya, menyeberang jalan dengan langkah kecil dan tergesa-gesa, tangannya terulur untuk meraih tanganku. Anakku, bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Ibu sudah mencarimu kemana-mana. Aku mundur setengah langkah, tepat di luar jangkauannya. Ibu Cynthia, saya bukan menantu ibu lagi. Panggil saja Anissa. Tangannya membeku di udara. Senyum di wajahnya berhenti seolah seseorang menekan sebuah tombol. Setelah 2 detik, dia menariknya kembali. Lihat kamu, masih marah, katanya, dengan cepat menyesuaikan ekspresinya menjadi ekspresi kasih sayang seorang ibu. Ayo cari tempat duduk dan bicara. Ada kafe di dekat sini, aku menunjuk ke belakangku. Kita ke kafe, yang di pinggir sawah itu saja. Aku memilih kafe outdoor, karena suatu alasan. Duduk di luar pada akhir November di Ubud itu dingin, dan karena dingin, kami tidak bisa duduk terlalu lama. Aku tidak ingin menghabiskan sepanjang pagi bersamanya. Kami duduk di kursi rotan di dekat sawah, sebuah meja besi kecil di antara kami. Pelayan datang untuk mengambil pesanan kami. Aku memesan kopi hitam. Ibu Cynthia memesan teh panas, menggerutu kepadaku dengan suara pelan. Bilang padanya pakai daun teh tubruk, bukan teh celup. Orang-orang di sini tidak mengerti teh. Pelayan itu tampak bingung. Aku menerjemahkan pesanannya ke dalam bahasa Inggris untuknya. Dia mengangkat bahu dan berjalan pergi. Pelayanan di sini buruk sekali, gerutu Ibu Cynthia. Aku tidak menanggapi, menatap sawah dan menunggunya langsung ke pokok permasalahan. Dia memeluk cangkir teh untuk menghangatkan tangannya, mengumpulkan pikirannya sebelum akhirnya berbicara. Anissa, ibu datang kali ini untuk memintamu kembali. Kelopak matanya diturunkan. Dia tidak menatap mataku. Aryo, anak itu. Dia bodoh. Terpesona oleh gadis jalang kecil itu. Ibu sudah memarahinya berkali-kali. Dia menyesal sekarang. Dia hanya murung di rumah, tidak makan dengan benar. Dia kurus sekali.
Ibu Cynthia, potongku. Apakah semua ini ada hubungannya dengan saya? Dia mendongak, kilatan kemarahan di matanya yang cepat-cepat dia tekan. Bagaimana mungkin tidak? Kamu adalah istri sahnya. Pernikahan 11 tahun. Bagaimana bisa kamu membuangnya begitu saja, istri? Aku mengulangi kata itu perlahan. Ibu Cynthia, saya ingat ibu mengatakan kepada saya di telepon 6 bulan yang lalu bahwa jika saya menandatangani surat cerai, keluarga Aryo akan memberi saya uang pesangon. Sekarang saya sudah menandatanganinya dan saya sudah menerima uangnya. Mengapa ibu tiba-tiba tidak puas? Wajah ibu Cynthia berubah, bibirnya menegang menjadi garis tipis. Itu dulu, sekarang ya sekarang, dia meletakkan cangkir tehnya di atas meja dengan suara berdentang. Waktu itu, ibu tidak tahu kamu bisa hamil atau tidak. Ketika rumah sakit menemukan bahwa itu adalah masalah Aryo, reaksi pertama ibu bukanlah menyuruh anak ibu berobat, tetapi menyalahkan saya, menyebut saya ayam mandul yang tidak bisa bertelur. Apakah ibu sudah lupa semua itu? Itu hanya dikatakan dalam keadaan marah. Marah. Aku tertawa kecil. Bukan tawa dingin, tetapi tawa samar yang penuh pengertian. Ibu mengatakan hal-hal dalam keadaan marah di depan semua kerabat. Ibu mengatakan hal-hal dalam keadaan marah di klub arisan dengan teman-teman ibu. Ibu mengatakan hal-hal dalam keadaan marah di meja makan saat hari raya. Ibu sudah mengatakan hal-hal dalam keadaan marah selama 6 tahun. Ibu Cynthia, apakah ibu tidak lelah? Wajah ibu Cynthia benar-benar jatuh. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa menantunya yang dulu penurut dan tidak pernah membantah akan secara belak-belakan mengungkit masa lalu. Setelah beberapa detik hening, dia mengubah taktik, nadanya tiba-tiba melembut. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk memegang tanganku, tapi aku menjauhkannya. Anissa, ibu tahu kamu merasa dirugikan. Dulu itu salah ibu tidak adil padamu. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Wanita Saskia itu, kamu pikir dia orang suci? Lulusan baru yang naik ke tempat tidur Aryo dalam beberapa bulan setelah bergabung dengan perusahaan. Orang baik macam apa itu? Apakah dia baik atau tidak itu pilihan anak ibu, bukan pilihan saya. Jangan bilang begitu, kata ibu Cynthia, gelisah. Kamu tidak tahu. Wanita itu menunjukkan warna aslinya sekarang. Setiap hari dia meminta uang pada Aryo, properti, saham perusahaan. Dia mengeluh masakan ibu tidak enak. Mengeluh asisten rumah tangga terlalu lambat. Dia baru saja masuk dan sudah ingin mengatur rumah. Dia hamil 2 bulan sekarang, tapi bukannya istirahat, dia malah keluar belanja dan perawatan kecantikan setiap hari. Dokter bilang tali pusarnya melilit leher, dan dia harus istirahat total, tapi dia bilang bosan di rumah. Apa ini cara hidup yang benar? Aku mengambil kopiku dan menyesapnya, tidak mengatakan apa-apa. Melihat aku tidak terpancing, ibu Cynthia menjadi semakin gelisah. Anissa, pikirkanlah. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada kedua bayi di perutnya? Dokter bilang kehamilan kembar sudah berisiko tinggi dan lilitan 2 kali bukan masalah kecil. Jika bayi-bayi itu hilang, apa yang akan terjadi pada Aryo kita? Apa yang akan terjadi pada keluarga Aryo? Kalimat itu membuat tanganku yang memegang cangkir kopi sedikit gemetar. Jadi, ibu datang mencari saya karena khawatir bayi-bayi Saskia tidak akan selamat, dan ibu ingin keluarga Aryo memiliki ban serep. Aku mengucapkan kata-kata ban serep dengan sangat lembut, tetapi setiap kata sangat jelas. Wajah ibu Cynthia memutih. Bukan itu maksud ibu. Itulah tepatnya maksud ibu. Aku meletakkan cangkirku kembali di piring. Ibu Cynthia, biar saya jujur pada ibu. Peluang saya untuk hamil, bahkan dengan bayi tabung, sangat rendah. Dokter bilang saya memiliki tanda-tanda kegagalan ovarium dini dan lapisan rahim yang tipis. Bahkan jika saya bersedia kembali, saya mungkin tidak bisa memberikan anak untuk keluarga Aryo. Ibu Cynthia tertegun, bibirnya bergerak tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Juga, kataku, berdiri dan mengambil mantelku dari sandaran kursi. Hal-hal yang baru saja ibu katakan tentang Saskia. Ibu mengatakan hal serupa tentang saya 7 tahun yang lalu. Kecuali saat itu adalah keluarga Anissa bangkrut. Dia tidak cukup baik untuk Aryo kita. Ibu Cynthia, apakah ibu benar-benar berpikir bahwa hanya dengan mengganti menantu, ibu tidak akan berakhir mengatakan hal yang sama? Dia menatapku, mulutnya ternganga, sisa-sisa terakhir senyum tipisnya hancur. Anissa Larasati. Koreksiku. Anissa Larasati. Maaf. Saya ada janji dengan seorang teman. Saya harus pergi. Aku berbalik untuk pergi, tetapi setelah beberapa langkah, aku berbalik kembali.
Ibu Cynthia merosot di kursi rotan seperti balon kempes. Mantel merah itu terlihat hampir lucu membungkusnya. Ibu Cynthia, saya lupa memberitahu ibu sesuatu. Suaraku terbawa angin, tetapi aku tahu dia bisa mendengarku. Anak ibu telah mengirimiku banyak pesan. Salah satunya adalah tentang hasil tes bayi kembar Saskia. Tali pusar melilit leher, dan dokter bilang ada risiko keterlambatan perkembangan. Jika ibu benar-benar punya waktu untuk disia-siakan dengan saya di Bali, lebih baik ibu kembali dan awasi dengan cermat perawatan prenatalnya. Bagaimanapun, itu adalah masa depan keluarga Aryo. Wajah ibu Cynthia berubah pucat pasi. Cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah dengan suara keras, pecah berkeping-keping. Pelayan datang berlari. Aku berkata, maaf, dalam bahasa Inggris. Masukkan ketagihan saya, dan berbalik untuk berjalan menyeberang jalan. Adrian melihatku datang dan berdiri dari tempat duduknya di kafe, mendorong pintu untuk menemuiku. Dia menatapku sekilas dan tidak bertanya apa-apa, hanya menyerahkan kopi latte yang belum tersentuh di tangannya. Dingin? Tidak. Kopinya masih panas, katanya sambil tersenyum. Tapi tanganmu sedingin es. Aku tidak berbicara, mengambil latte dan menghangatkan tanganku di cangkir. Telapak tanganku perlahan menjadi hangat. Kami berjalan berdampingan di sepanjang jalan setapak. Pepohonan telah kehilangan semua daunnya, cabang-cabang telanjangnya menggambar garis-garis tajam di langit kelabu. Setelah sekitar 10 menit, Adrian akhirnya berbicara. Jadi, apakah kamu sudah mengatakan semuanya? Dia bilang Saskia tidak baik dan ingin aku kembali. Dan apa yang kamu katakan? Aku bilang tubuhku mungkin tidak bisa punya anak lagi, jadi dia harus menyerah pada gagasan itu. Langkah Adrian goyah. Dia menoleh untuk menatapku. Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa aku pahami. Bukan kasihan, bukan simpati, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih berat. Anissa, katanya lembut. Kamu tidak perlu membuktikan nilaimu dari apakah kamu bisa punya anak atau tidak. Kamu tidak pernah perlu. Aku tidak menjawab, menarik syalku lebih tinggi untuk menyembunyikan rasa pedih yang tiba-tiba di hidungku. Di seberang lembah, puncak sebuah pura samar-samar terlihat menembus kabut. Seseorang pernah berkata bahwa memulihkan sebuah katedral agung lebih sulit daripada membangun yang baru, karena kamu tidak bisa begitu saja meruntuhkannya dan memulai dari awal. Kamu harus membangun kembali dengan hati-hati, bata demi bata, di atas reruntuhan. Kurasa manusia juga seperti itu. Ibu Cynthia tinggal di Bali selama 3 hari. Dia meneleponku 7 kali dan mengirim pesan teks yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak menjawab satu pun. Pada akhirnya, Aryo harus meneleponnya kembali. Saskia mengalami sakit perut mendadak suatu malam dan dilarikan ke rumah sakit. Mereka berhasil menstabilkannya setelah semalaman, tetapi dokter memperingatkan bahwa jika dia tidak istirahat total di tempat tidur, risiko kelahiran prematur sangat tinggi. Ketika Marco menyampaikan ini kepadaku, nadanya diwarnai semacam melankolis yang aneh. Jujur, Anissa, aku tidak berpikir Saskia berpura-pura. Dia baru berusia 24 tahun, hamil anak kembar untuk pertama kalinya, tubuhnya benar-benar tidak bisa menanganinya. Dan setelah Ibu Cynthia kembali, sikapnya tampaknya sedikit melunak. Kurasa apa yang kamu katakan di Bali benar-benar memengaruhinya. Aku tidak berkomentar, hanya berkata, semoga bayi-bayi itu selamat. Dan aku sungguh-sungguh. Aku tidak suka Saskia. Aku bahkan bisa mengatakan aku membencinya, tetapi anak-anak itu tidak bersalah. Aku telah kehilangan anakku sendiri. Aku tahu betapa sakitnya itu. Apapun yang telah dilakukan Saskia, aku tidak akan mengharapkan apa yang aku alami menimpa wanita manapun. Kehidupan kembali tenang. Adrian akan datang setelah bekerja, terkadang dengan sekotak kue dari toko roti terkenal yang harus antre oleh seorang rekan kerjanya. Terkadang dengan 2 DVD untuk kami tonton di akhir pekan. Terkadang dia tidak membawa apa-apa, hanya datang untuk duduk sebentar, minum teh, dan pergi. Kehadirannya seperti lampu hangat di malam musim hujan di Ubud. Tidak menyilaukan, tetapi mengetahui itu ada di sana membawa rasa damai. Pada akhir pekan pertama bulan Desember, aku pergi ke apartemen Adrian. Dia telah tinggal di Ubud selama lebih dari 1 dekade. Itu adalah apartemen 2 kamar, salah satunya telah diubah menjadi studio kerja. 3 dinding dipenuhi rak buku yang penuh sesak. Mejanya dipenuhi cetak biru dan sketsa, layar komputer bersinar dengan model 3D interior pura tua. Ini proyek wanita tua eksentrik itu, katanya. Aku berdiri di ambang pintu, tidak masuk. Adrian memindahkan setumpuk buku dari sofa untuk memberiku tempat. Masuk, duduk,
jangan malu-malu. Aku jarang kedatangan tamu, jadi agak berantakan. Tapi itu bersih. Sebuah gitar di sudut memiliki lapisan debu tipis di senarnya. Meja kopi berisi secangkir kopi dingin yang setengah kosong dan roti lapis yang setengah dimakan. Kekacauan semacam ini terasa ramah, tanda kehidupan nyata yang dijalani, bukan ruang yang ditata dengan cermat untuk pertunjukan. Apa kamu tidak kesepian tinggal sendirian selama ini? Tanyaku, duduk di sofa. Sudah terbiasa, kata Adrian dari dapur tempat dia membuat kopi. Suaranya terdengar melalui pintu yang setengah terbuka. Dulu waktu aku masih mahasiswa di Bandung, aku tidak bisa berbahasa Sunda dengan baik. Tidak kenal teman sekelasku. Hanya perpustakaan, ruang kelas, dan kosan. Aku merasa kesepian saat itu. Cukup kesepian untuk ingin putus kuliah dan pulang. Tapi perlahan. Aku terbiasa. Makan sendiri. Tidur sendiri. Membaca sendiri. Mulai terasa membebaskan. Dia keluar dengan 2 cangkir kopi, menyerahkan satu kepadaku, dan duduk di kursi putar di mejanya. Lalu aku bergabung dengan firma arsitektur dan sibuk, dan aku bahkan punya lebih sedikit waktu untuk memikirkannya. Tiba-tiba saja, aku sudah berusia akhir 30-an, dia menyesap kopi dan menatapku. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Pertanyaan itu mengejutkanku. Aku sudah berada di Ubud selama hampir sebulan. Hari-hariku diisi dengan berjalan-jalan, membaca, memasak, dan melamun. Itu adalah keadaan kemalasan yang mewah. Dengan 50 miliar rupiah di rekeningku, bunganya saja sudah cukup untuk hidup selama beberapa masa kehidupan. Tapi aku bukan seseorang yang bisa menganggur lama. Aku ingin membuka studio, ku dengar diriku berkata. Adrian mengangkat alis. Desain interior, yang kecil saja, hanya 2 atau 3 orang, jawabku. Aku bekerja di desain toko perhiasan selama bertahun-tahun di Jakarta. Sejak datang ke Ubud, aku melihat begitu banyak renovasi bangunan tua, dan aku punya beberapa ide yang ingin ku coba. Ketika menyangkut profesiku, pembicaraanku secara alami menjadi lebih cepat. Filosofi desain mereka di sini berbeda. Mereka lebih fokus pada ruang negatif. Mereka tidak mencoba mengisi setiap sudut. Ketika aku mendesain di Jakarta, klien selalu mengeluh proposal saya terlalu kosong. Mereka merasa jika mereka menghabiskan begitu banyak uang, mereka harus mengisi ruang itu. Tapi ruang, seperti manusia, perlu ruang untuk bernapas. Adrian menatapku, senyum dalam terbentuk di bibirnya. Kenapa kamu tersenyum? Kamu akhirnya hidup kembali, katanya, meletakkan cangkir kopinya di atas meja. Kamu tahu, malam pertama kamu tiba, ketika aku menjemputmu, kamu duduk di kursi penumpang seperti bunga yang layu oleh embun beku. Sekarang berbeda? Sangat berbeda. Ada cahaya di matamu sekarang. Aku menundukkan kepala dan menyesap kopi untuk menyembunyikan wajahku yang tiba-tiba memerah. Sore itu, aku menelusuri file proyeknya di ruang kerjanya. Dari renovasi pura tua hingga museum seni modern, dari rumah pribadi hingga perpustakaan umum, semuanya tertata rapi, disertai dengan sketsa tangan dan catatan. Tulisan tangannya indah, ramping, dan kuat, seperti orangnya sendiri. Saat aku membolak-balik salah satu map, sebuah foto jatuh. Aku membungkuk untuk mengambilnya dan membeku. Itu adalah foto lama yang diambil pada musim kemarau tahun 2007. Ada 2 orang di dalamnya, aku dan Adrian. Aku dengan kuncir kuda dan mengenakan kaos oblong kebesaran dari ITB, berdiri di tangga gedung arsitektur, tertawa tanpa beban. Adrian berdiri di sampingku, wajahnya muda, rambutnya tebal, tangannya di saku, kepalanya sedikit miring saat menatapku. Ada sesuatu di matanya yang sama sekali tidak aku mengerti saat itu. Kenapa ada fotoku di sini? Aku mengangkatnya agar dia bisa melihat. Adrian mendongak dari tumpukan cetak birunya. Ekspresinya menegang sepersekian detik sebelum kembali normal. Aku selalu menyimpannya. Sudah 16 tahun. 16 tahun. Tahun itu, aku adalah mahasiswa pascasarjana tahun ketiga, dan kamu adalah mahasiswa baru. Itu diambil di acara penyambutan Departemen Arsitektur. Kamu mungkin tidak ingat, tapi aku ingat. Aku ingat malam itu hujan gerimis. Itu adalah orientasi mahasiswa baru. Dan aku berdiri sendirian di pintu masuk gedung dengan koperku, menunggu hujan reda. Adrian keluar dan bertanya, apakah aku butuh bantuan? Aku bilang tidak, jadi dia hanya berdiri di sana bersamaku menunggu. Kami berbicara sekitar 20 menit. Aku sudah lama lupa apa yang kami bicarakan, tetapi aku ingat suaranya menyenangkan, nadanya lembut, entah kenapa menenangkan. Siapa yang mengambil foto ini? Mungkin teman sekelas yang lewat yang baru saja memotretnya.
katanya, mengambil foto itu dari tanganku, melihatnya, dan kemudian menyerahkannya kembali. Kamu baru saja tiba di kampus. Kamu seperti anak rusa. Matamu akan melengkung menjadi bulan sabit saat kamu tersenyum. Adrian, aku mulai menatapnya, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Beberapa pertanyaan tidak ditanyakan 16 tahun yang lalu. Apakah akan terlambat untuk menanyakannya sekarang? Dia sepertinya tahu apa yang ingin kukatakan. Dia tersenyum sedikit, berjalan kembali ke mejanya, dan melanjutkan membolak-balik gambarnya. Melontarkan kalimat ringan dari balik bahunya. Beberapa perasaan tidak perlu diucapkan. Hanya melihatmu bahagia sudah cukup. Jari-jariku menegang sedikit, dan aku dengan lembut memasukkan kembali foto itu ke dalam file. Malam itu, kembali ke apartemenku, aku berguling-guling, tidak bisa tidur. Pikiranku campur aduk dengan gambar-gambar. Pohon-pohon rindang di kampus ITB, kafe di pinggir sawah, wajah menyesal Aryo, ucapan Adrian yang acuh tak acuh, cukup. Sekitar pukul 1 pagi, ponselku tiba-tiba bergetar. Aku pikir itu adalah pengakuan tengah malam lainnya dari Aryo dan hendak membungkamnya ketika aku melirik ID penelepon. Jariku membeku. Nama yang berkedip di layar adalah Saskia. Aku ragu-ragu selama beberapa detik sebelum menjawab. Henning di ujung sana, lalu suara seorang wanita muda, tercekat oleh air mata, serak dan lelah, sama sekali tidak seperti nada kemenangan yang dia miliki di kantor 6 bulan lalu. Mbak Anissa. Panggilnya. Mbak Anissa. Bukan Anissa. Bukan ibu. Mbak Anissa. Maaf mengganggu selarut ini. Ada apa? Keheningan lagi. Aku mendengarnya mengambil napas dalam-dalam seolah menguatkan diri. Saya mau tanya sesuatu. Waktu Mbak ikut program bayi tabung, sakit tidak? Tanganku yang memegang telepon menegang. Ya, kataku. Suntikan hormon membuat perutku penuh memar. Pengambilan sel telur sangat sakit sampai aku muntah setelah anestesi hilang. Setelah transfer, aku harus berbaring diam selama 4 jam, bahkan butuh bantuan untuk ke kamar mandi. Sakit dari awal sampai akhir. Di ujung telepon, Saskia terisak pelan. Dokter bilang, aku mungkin akan kehilangan salah satu bayi. Suaranya tiba-tiba pecah seperti cermin yang jatuh di lantai. Tali pusarnya melilit lehernya 2 kali. Dia tidak tumbuh dengan baik dan cairan ketubannya sedikit. Dokter bilang jika semakin parah, mereka mungkin harus melakukan operasi caesar darurat. Usia kehamilanku bahkan belum cukup bulan. Mbak Anissa, saya takut sekali. Aku bersandar di kepala tempat tidur. Di luar, malam ubud pekat dan gelap. Di kejauhan, sirene ambulans meraung, semakin dekat lalu memudar. Saskia, aku memanggil namanya, nadaku tenang, tanpa dendam. Yang perlu kamu lakukan sekarang bukanlah takut, tetapi dengarkan dokter. Jika dia bilang istirahat total, maka tetaplah di tempat tidur. Jangan lari-lari. Kehamilan kembar lebih berisiko daripada kehamilan tunggal, dan kamu tidak bisa mengendalikan tali pusar. Merawat dirimu sendiri adalah hal paling bertanggung jawab yang bisa kamu lakukan untuk kedua anakmu. Dia terdiam cukup lama. Mbak. Mbak tidak membenciku? Suaranya hati-hati, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Membencimu? Aku tertawa kecil, bukan menertawakan diri sendiri, tetapi benar-benar menganggap pertanyaan itu sedikit naif. Saskia. Menurutmu apa yang kamu ambil dariku? Suami yang baik? Pernikahan yang baik? Jika kamu benar-benar berpikir begitu, maka kamu bahkan lebih tidak tahu tentang Aryo daripada aku. Ujung telepon Henning, kecuali suara napas. Dia bukan orang jahat, lanjutku. Tapi dia pria yang tidak punya tulang punggung. Ketika ibunya menindasku, dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika aku keguguran, dia sedang dalam perjalanan bisnis. Ketika aku dioperasi, dia menyuruh asistennya menandatangani surat persetujuan. Apakah kamu pikir menghabiskan seumur hidup dengan pria seperti itu adalah sebuah anugerah? Aku berhenti sejenak. Kamu baru saja naik bus bobrok yang sama setelah aku turun. Kamu pikir itu kelas 1, tapi sasisnya sudah berkarat. Jadi, tidak, aku tidak membencimu. Aku hanya kasihan padamu. Saskia mulai menangis, bukan meraung, tetapi isak tangis yang tertahan dan terputus-putus seperti binatang yang terluka menjilati lukanya di sudut. Aku memegang telepon, tidak berbicara atau menutupnya. Aku bisa mendengar tangisannya, isak tangisnya, dan bunyi bip sebuah mesin. Dia mungkin masih di rumah sakit. Mbak Anissa, katanya setelah selesai menangis, suaranya serak hingga nyaris tidak terdengar. Jika bayinya benar-benar tidak selamat,
Akankah Aryo menceraikanku seperti dia menceraikanmu? Aku memejamkan mata. Inilah alasan sebenarnya dari panggilannya malam ini. Saskia, dengarkan aku. Suaraku lembut tapi tegas. Apakah bayinya selamat atau tidak, apapun yang Aryo pilih untuk dilakukan di masa depan, kamu perlu mengingat satu hal. Kamu adalah dirimu sendiri terlebih dahulu. Sebelum kamu menjadi istri seseorang atau ibu seseorang, jangan gantungkan seluruh nilaimu pada orang lain karena orang berubah dan janji berubah. Anak-anak itu milikmu, tetapi hidupmu bukan hanya tentang anak-anak. Jika suatu hari kamu perlu meninggalkan rumah mewah itu, jika kamu perlu memulai dari awal sendirian, aku harap kamu memiliki kepercayaan diri, kemampuan, dan uang untuk melakukannya. Ada keheningan panjang lagi di ujung sana. Terima kasih, Mbak Anissa, katanya, dan menutup telepon. Aku meletakkan telepon di meja nakas dan menatap langit-langit. Malam Ubud begitu pekat, seluruh kota tertidur. Aku teringat diriku hari itu, menyeret koper keluar dari rumah mewah itu setelah menandatangani surat cerai. Aku teringat Saskia berdiri di pintu dengan perut hamilnya, mengawasiku. Saat itu, aku pikir tatapannya adalah tatapan kemenangan. Melihat ke belakang sekarang, itu adalah rasa aman yang salah tempat dari seorang wanita muda. Dia pikir dia telah menang. Kenyataannya, dia baru saja tiba di garis start, dan aku sudah menyelesaikan perlombaan. Hidup terus berjalan, tanpa tergesa-gesa, seperti air di Sungai Ayung. Menjelang Lebaran, Ubud dihiasi dengan penjor dan lampu-lampu. Jalanan dipenuhi orang-orang yang mengenakan pakaian baru, membawa tas belanja warna-warni, wajah mereka santai dengan antisipasi akhir tahun. Seluruh kota terasa seperti gula aren yang direndam dalam cahaya hangat, manis dan lembut. Firma Adrian mengambil libur 10 hari sebelum Lebaran. Dia bertanya apakah aku mau berlibur, dan aku bilang ya. Kami menyewa mobil dan berkendara ke arah barat di sepanjang pesisir, mengunjungi pura-pura kuno yang tersebar di pedesaan. Saat itu musim sepi dan pura-pura itu hampir kosong dari turis. Kami berjalan naik turun tangga spiral di Pura Lempuyang, dan berdiri di galeri panjang Taman Ujung memandang keluar ke laut yang tenang. Di sebuah penginapan keluarga di sebuah kota kecil tanpa nama, kami menikmati ayam betutu terbaik dalam hidup kami. Hari-hari itu damai seperti kepompong lembut yang membungkusku dengan hati-hati, memungkinkanku untuk sementara melupakan hal yang disebut masa lalu yang ada di luarnya. Tapi masa lalu tidak melepaskan siapapun semudah itu. Suatu malam di akhir Januari, aku terbangun oleh getaran ponselku. Sebuah pesan dari Marco. Saskia melahirkan. Kembar. 1,9 kilogram. Satunya 1,4 kilogram. Yang lebih kecil ada di Niku. Kondisinya tidak baik. Aku duduk di tempat tidur membaca pesan itu. Perasaan yang tak terlukiskan di hatiku. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk dari Marco. Aryo duduk di koridor rumah sakit sepanjang malam. Ibu Cynthia menangis di luar ruang bersalin mengatakan dia seharusnya tidak membiarkan Saskia hamil kembar jika dia tahu itu sangat berbahaya. Aku mengetik balasan di layar lalu menghapusnya. Pada akhirnya, aku hanya mengirim kembali 3 kata. Semoga mereka selamat. Aku tidak bertanya bagaimana kabar Aryo atau bagaimana kabar Saskia. Bukan karena dingin, tetapi perasaan bahwa hal-hal ini tidak lagi menjadi urusanku. Aku sudah membeli hubunganku dengan keluarga Aryo dengan 11 tahun masa mudaku dan 50 miliar rupiah. Tapi aku tidak bisa tidur. Bukan untuk Aryo, tetapi untuk makhluk kecil seberat 1,4 kilogram yang terbaring di inkubator itu. Aku teringat USG-ku sendiri pada usia 8 minggu setelah transfer ketiga. Dokter menunjuk ke sebuah cahaya kecil yang berkedip di layar dan berkata, "Lihat itu? Itu detak jantungnya." Saat itu, air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena gembira, tetapi karena semacam teror yang luar biasa dan tak terlukiskan. Kehidupan kecil yang rapuh telah berakar di dalam dirimu. Sangat kecil, sangat butuh perlindungan, dan sangat sedikit yang bisa kau lakukan. Kemudian, cahaya kecil itu padam. Bahkan sekarang, dadaku sesak saat memikirkannya. Pada malam takbiran, hujan gerimis turun di Ubud. Adrian tiba pagi-pagi sekali dengan tas penuh bahan makanan. Tepung, telur, keju parmesan, minyak zaitun, sirup. Meja dapur penuh. "Kamu mau buka restoran?" tanyaku, bersandar di pintu dapur, mengawasinya membongkar semuanya untuk membuat mie sendiri. Dia menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengan bawah yang kuat. "Ini malam takbiran. Orang tuaku bersama kakakku tahun ini, jadi aku sendirian. Kamu juga sendirian. Terlalu sepi untuk merayakan hari raya sendirian."
2 orang setidaknya ada teman. Aku tidak tahu cara membuat mie. Kataku jujur. Di rumah keluarga Aryo, makanan hari raya selalu disiapkan oleh staf. Ibu Cynthia berpikir usahaku jelek dan menyuruhku untuk tidak menyentuh persiapan makanan. Aku ajari, kata Adrian, menarik celemek dari tas. Celemek itu bergambar wajah Mona Lisa. Ekspresinya senyum misterius. Terlihat sangat lucu padanya. Dari mana kamu dapat celemek itu? Toko souvenir di bandara. Diskon. 50.000, katanya dengan wajah datar. Mona Lisa mengawasiku memasak. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi senyumnya sangat membesarkan hati. Sore itu, kami berdua berdesakan di dapur kecil, mencampur adonan, menggiling mie, tangan kami berlumuran tepung. Keterampilan Adrian ternyata sangat baik. Lembaran mie-nya tipis dan rata. Milikku miring-miring. Beberapa di antaranya sobek. Yang kamu buat ini, kamu harus memakannya sendiri nanti, kata Adrian, mengambil salah satu hasil karyaku yang rusak dan memeriksanya. Yang ini agak mirip sesuatu yang akan dilukis Picasso, berhenti mengejekku. Aku serius. Picasso adalah master abstrak. Aku tertawa dan mengulurkan tanganku yang bertepung untuk menyentuh wajahnya. Dia menghindar. Bagian belakang kepalanya terbentur tudung kompor, meringis kesakitan, tapi masih tertawa. Dapur itu kecil. Kami berdesakan, lengan kami bersentuhan, tepung beterbangan kemana-mana. Meja dapur, celemek kami, ubin lantai semuanya tertutup debu putih halus. Di luar, hujan turun lebih deras, perlahan-lahan menyelimuti atap-atap rumah di Ubud. Di dalam, penghangat ruangan menyala dan panci air di atas kompor bergelembung riang. Dapur dipenuhi aroma campuran adonan dan bumbu. Dulu aku berpikir bahwa hari raya seharusnya tentang pertemuan keluarga besar di sekitar meja makan, penuh dengan kebisingan dan formalitas. Suasana kebersamaan dimaksimalkan, tetapi makan malam hari raya di keluarga Aryo selalu menjadi cobaan. Ibu Cynthia akan menggunakan waktu makan untuk mengkritik kehidupan semua orang baru-baru ini, berapa banyak uang yang mereka hasilkan, promosi apa yang mereka dapatkan, apakah mereka sudah punya anak. Sebelum satu hidangan pun diedarkan, topiknya sudah meloncat dari saham ke sekolah. Aku duduk di meja itu selama 11 tahun, dan setiap tahun terasa seperti duduk di atas jarum. Ternyata diam-diam membuat makanan untuk 2 orang juga bisa menjadi hari raya yang indah. Saat mie matang, Adrian membuka sebotol sirup dan menuangkan 2 gelas. Kami duduk di lantai ruang tamu, bersandar di sofa dengan meja kopi kecil di depan kami, memegang piring-piring mie yang mengepul dan beberapa lauk pauk. Di TV, maraton film klasik Lebaran sedang diputar. Untuk kita, katanya, mengangkat gelasnya. Untuk apa? Untuk Mbak Anissa Larasati. Semoga tahun baru membawamu kedamaian, kebebasan, dan kesempatan untuk melakukan apa yang kamu cintai. Terlalu formal. Baiklah, coba yang lain, pikirnya sejenak. Untuk Mbak Anissa Larasati. Semoga kamu mengubah 50 miliar rupiah Aryo menjadi 500 miliar tahun ini. Aku tertawa, mendentingkan gelasku ke gelasnya. Suaranya jernih dan nyaring. Sirupnya lembut, tapi ada sedikit rasa jahe. Kami berbicara tentang banyak hal, dari cerita memalukan di kampus hingga karier masing-masing, dari arsitektur Bali hingga industri desain di Jakarta, dan dari desain kembali ke kehidupan. Pada gelas ketiganya, Adrian terasa lebih banyak bicara, rona merah menyebar dari tulang pipinya ke telinganya. Anissa, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, katanya, tiba-tiba menoleh untuk menatapku, matanya lebih cerah dari yang seharusnya bagi orang yang minum. Silakan, hari kamu menikah, aku sebenarnya ada di sana. Tanganku, yang memegang gelas, membeku di udara. Tanggal 20 Mei 2013. Pernikahanmu di Jakarta. Aku kebetulan kembali ke tanah air untuk perjalanan bisnis di dekat hotel tempat pernikahan itu berlangsung. Aku berdiri di pintu masuk selama sekitar 10 menit. Aku tidak masuk. Suaranya tenang, seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Aku melihatmu dalam gaun pengantin putihmu, menyambut tamu di pintu masuk ballroom. Kamu terlihat sangat cantik. Aku berdiri di luar pintu putar, mengamatimu melalui kaca untuk waktu yang lama. Kemudian gelombang tamu masuk dan aku pergi. Aku tidak berbicara. Gelasku masih terangkat di udara, sirup di dalamnya sedikit bergetar. Saat itu, aku berpikir, apa yang pernah dilakukan si Aryo ini untuk pantas mendapatkan ini? Dia tertawa samar dan getir. Selama beberapa tahun setelah itu, aku sesekali bertanya pada Marco tentangmu. Dia bilang kamu baik-baik saja, dan aku merasa lega. Lalu dia berhenti banyak membicarakannya, dan aku tahu kamu tidak baik-baik saja lagi.
Adrian, biar aku selesaikan, katanya, meletakkan gelasnya di meja kopi dan menunduk, tangannya terkepal. Aku tidak memberitahumu ini untuk menekanmu. Aku hanya ingin kamu tahu, apapun yang kamu pilih, apapun yang ingin kamu lakukan di masa depan, entah itu di Bali atau kembali ke Jakarta atau dimanapun, hal yang paling tidak aku sesali dalam hidupku adalah menunggumu di gerbang ITB hari itu. Ruangan menjadi sunyi. Bahkan film di TV sepertinya membeku pada momen dramatis. Mulut seorang aktor terbuka seolah-olah untuk menyuarakan kata-kata yang tidak bisa aku ucapkan. Di luar, hujan di Ubud masih turun, gerimis putih. Aku menoleh untuk melihat profil Adrian. Dia berusia 37 tahun. Ada beberapa uban di pelipisnya dan garis-garis halus di sekitar matanya, tetapi mata itu masih selembut dan sejernih 16 tahun yang lalu ketika aku pertama kali melihatnya, dipenuhi dengan kepastian yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Kamu, ku dengar suaraku sendiri, sedikit serak. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu lebih cepat? Itu akan sia-sia, katanya, menoleh untuk menatapku, sedikit lekukan di bibirnya. Dulu, kamu hanya punya mata untuk Aryo. Bahkan jika aku mengatakan sesuatu, itu hanya akan membuat keadaan menjadi canggung untuk satu orang lagi. Lalu kamu menikah, jadi aku pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Dan sekarang, dia memiringkan kepalanya, ekspresinya menjadi lebih serius. Aku mengatakan ini bukan untuk mendapatkan jawaban darimu. Aku hanya merasa jika aku tidak mengatakan beberapa hal sekarang, aku mungkin harus menunggu 16 tahun lagi. Dalam 16 tahun, aku akan berusia lebih dari 50 tahun. Rambutku akan beruban, mungkin bahkan botak. Tidak akan terlihat bagus untuk mengatakannya saat itu. Nadanya membuatku ingin tertawa, tetapi aku tidak bisa. Ada tempat di hatiku yang ditekan oleh sesuatu yang lembut, rasa sakit yang menyenangkan. Adrian, aku menunduk menatap gelas di tanganku. Aku baru saja bercerai beberapa bulan yang lalu. Aku masih punya setumpuk hal yang harus diurus. Mantan suamiku mengirimiku pesan pengakuan setiap hari. Mantan ibu mertuaku memberitahu semua orang bahwa aku menipu keluarga sebesar 50 miliar rupiah. Istri baru mantan suamiku berjaga di samping inkubator. Hidupku benar-benar berantakan. Kamu mungkin tidak mau terseret ke dalamnya. Apakah itu sepadan atau tidak, itu keputusanku. Suaranya lembut tapi pasti. Dan hidupmu tidak berantakan. Hanya saja simpul yang salah akhirnya terlepas. Dan kamu baru saja mulai mengikat yang baru. Ketika Adrian pergi malam itu, hujan telah berhenti, meninggalkan lapisan perak tipis di bawah lampu jalan. Dia berdiri di pintu masuk gedungku, mengikat kembali syalnya, syal kasmir biru tua yang sama yang telah aku cuci dan kembalikan kepadanya beberapa hari yang lalu. Selamat Lebaran, Anissa, katanya, berbalik dan melambai padaku. Selamat Lebaran, Adrian. Dia berjalan beberapa langkah, lalu berbalik. Oh, dan besok adalah hari Lebaran. Kita harus makan sesuatu yang istimewa. Aku akan datang pagi-pagi untuk membuat sarapan. Jangan kesiangan. Kemudian dia berbalik dan berjalan pergi, jejak kakinya meninggalkan jejak di jalan basah menuju gedung di sebelahnya. Aku menutup pintu dan bersandar di sana, jantungku berdebar kencang di telingaku. Aku menyentuh wajahku. Terasa panas membara. Aku mengambil ponselku dan melihat puluhan pesan yang belum dibaca lagi. Aryo telah mengirim pesan yang sangat panjang. Isinya tentang bagaimana bayi prematur Saskia tidak baik-baik saja. Paru-paru yang lebih kecil belum berkembang dan dia menggunakan ventilator. Dokter bilang dia harus berada di NICU selama berbulan-bulan. Ibu Cynthia di rumah setiap hari menyalahkan Saskia karena tidak berhati-hati selama kehamilannya. Saskia mengalami depresi pasca melahirkan dan menangis beberapa kali. Seluruh keluarga Aryo dalam kekacauan. Dia bilang dia hampir hancur. Anissa, aku merindukanmu. Kalimat terakhir berbunyi. Aku memikirkannya setiap hari. Jika aku lebih peduli padamu saat itu, jika aku lebih membelamu, apakah kita tidak akan berakhir di sini? Aku membacanya kata demi kata, lalu mengetik balasan. Aryo, kamu sekarang punya 2 anak yang baru lahir, seorang istri dengan depresi pasca melahirkan, dan seorang ibu yang mengendalikan. Yang perlu kamu lakukan bukanlah merindukanku, tetapi bertanggung jawab. Jika kamu masih punya sedikit kesopanan sebagai seorang pria, tolong fokuskan energimu pada kedua anak di rumah sakit itu. Aku berharap mereka cepat pulih. Setelah mengirimnya, aku mematikan ponselku. Hujan di luar turun lebih deras, menyelimuti seluruh Ubud dalam tidur. Di kejauhan, aku samar-samar bisa mendengar suara takbir dari sebuah masjid. Tahun baru telah tiba.
Ketika musim semi tiba, aku menyewa sebuah ruko kecil yang menghadap ke jalan di daerah Seminyak. Luasnya 50 meter persegi, dan dulunya adalah bengkel kerajinan kulit buatan tangan. Pemiliknya adalah pasangan pensiunan Prancis, sangat baik. Ketika mereka mendengar aku membuka studio desain interior, mereka menawariku sewa yang masuk akal. Adrian membantuku menggambar ulang denah lantai, dan menemukan tim konstruksi yang andal untuk mengerjakan ulang pipa dan listrik. Dia menghabiskan akhir pekannya di lokasi juga, mengenakan celana kerja dan membantuku mengecat dinding, berkeringat deras. Pada pertengahan Maret, papan nama untuk ACU Studio dipasang, latar belakang hitam, teks putih, minimalis. Terlihat sangat bagus dengan latar belakang batu paras krem dari bangunan tua itu. Tidak ada pembukaan besar-besaran. Adrian membawa tanaman dalam pot. Pemilik toko bunga di sebelah membawa sekat tulip putih dan pemilik toko roti memberiku sekantong croissant segar sambil berkata, "Selamat datang, tetangga baru." Klien pertamaku adalah rujukan dari Adrian, seorang rekan kerja Prancis dari firmanya yang ingin merenovasi sebuah villa di pinggiran Ubud. Itu bukan proyek besar, tapi itu sangat berarti bagiku. Selama 2 bulan berikutnya, aku mengambil 3 proyek kecil lagi, renovasi kondominium untuk keluarga muda, desain interior untuk restoran Jepang seorang teman, dan pekerjaan konsultasi untuk merek perhiasan dari Jakarta. Kebetulan, Saskia yang memperkenalkanku pada yang terakhir. Dia mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa merek tersebut ingin meningkatkan citranya dan menciptakan gaya terpadu baru untuk semua tokonya di seluruh negeri. Dia bertanya apakah aku mau membuat proposal. Aku memberitahunya bahwa aku berada di Bali, timku baru saja mulai, dan aku tidak bisa mengambil pekerjaan sebanyak itu. Dia bilang kita bisa mulai dengan 1 toko percontohan, dan dia akan secara pribadi mengawasinya. Aku memikirkannya dan menerimanya. Uangnya tidak banyak, tetapi aku sangat sibuk sehingga nyaris tidak punya waktu untuk bernapas. Aku akan pulang, jatuh ke tempat tidur, dan bahkan tidak punya waktu untuk bermimpi. Aku perlahan-lahan jatuh cinta pada kesibukan semacam ini. Berbeda dengan kesibukan di rumah keluarga Aryo yang hanya tentang mengatasi, menahan, dan berputar-putar untuk memenuhi harapan orang lain. Kesibukan ini adalah tentang menciptakan. Tentang membangun sesuatu milikku sendiri, bata demi bata. Itu nyata dan ada hasilnya. Suatu sore di awal April, aku berada di studioku merevisi beberapa gambar ketika ponselku berdering. Itu adalah nomor asing dari Jakarta. Aku ragu sejenak sebelum menjawab. "Permisi, apakah ini dengan Mbak Anissa Larasati?" Sebuah suara pria yang sopan bertanya. "Saya seorang produser dari program televisi babak kedua. Nama saya Lee. Kami adalah acara bincang-bincang yang berfokus pada kehidupan wanita kontemporer. Kami saat ini sedang mengerjakan seri tentang pilihan perkawinan dan pertumbuhan diri wanita. Seorang teman menyebutkan pengalaman Anda kepada kami, dan kami merasa itu sangat cocok untuk tema kami. Kami ingin mengundang Anda kembali ke Jakarta untuk wawancara mendalam." Aku meletakkan pensilku dan mengerutkan kening. "Bagaimana Anda tahu tentang saya?" "Seorang teman Pak Aryo yang merekomendasikan Anda kepada kami." "Tentu saja, kami juga melakukan riset awal. Kami tahu, Anda saat ini tinggal di Bali bekerja sebagai desainer interior dan Anda memiliki banyak proyek sukses di bidang desain ruang merek perhiasan. Pengalaman-pengalaman ini semua sangat berharga. Program kami sepenuhnya positif dalam orientasinya. Kami tidak melakukan sensasionalisme atau gosip. Kami fokus pada rekonstruksi diri wanita dalam menghadapi perubahan perkawinan." "Terima kasih, tapi saya tidak begitu nyaman dengan itu," kataku langsung. "Saya tidak ingin kehidupan pribadi saya dibahas secara publik." "Mbak Anissa, saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi Anda bisa memeriksa reputasi program kami. Kami jelas bukan tipe yang terlalu sentimental atau mencari perhatian." Suara produser Lee melembut. "Alasan kami menghubungi Anda adalah karena rasionalitas dan keanggunan yang Anda tunjukkan dalam menangani masalah ini, yang sama sekali berbeda dari bagaimana kasus semacam itu biasanya ditangani. Kami tidak melihat ini sebagai cerita kegagalan. Sebaliknya, kami melihatnya sebagai cerita pertumbuhan yang kuat." "Biar saya pikirkan dulu." Setelah menutup telepon, aku berdiri di dekat jendela untuk waktu yang lama. Di gang kecil Seminyak di luar, sinar matahari musim semi miring melintasi paving block. Toko bunga di sebelah memiliki ember-ember tulip di depan, merah, kuning, ungu, semuanya mekar dengan riuh. Aku tidak tahu siapa teman Aryo itu atau mengapa mereka akan merekomendasikanku ke stasiun televisi. Tapi satu hal yang dikatakan produser Lee telah menggerakkanku. Ini bukan cerita kegagalan. Untuk waktu yang lama,
aku juga merasa seperti seorang yang gagal. Pernikahan yang gagal, tubuh yang gagal, kemampuan yang gagal untuk hamil. Butuh waktu lama bagiku untuk mengerti bahwa hal-hal ini bukan tanggung jawabku semata, juga tidak seharusnya menjadi standar yang menentukan nilaiku. Malam itu, aku memberitahu Adrian tentang hal itu. Dia berada di dapur memasak pasta seafood pedas. Bau cabai yang dihancurkan mengenai minyak panas membuatnya batuk. "Kamu mau pergi?" tanyanya melalui suara bising dari penyedot asap. Aku tidak tahu. Di satu sisi, aku merasa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada orang-orang kemungkinan yang berbeda, tetapi di sisi lain, membeberkan lukaku untuk dilihat orang lain terasa sedikit murahan. Dia mematikan kompor, memiringkan wajan, dan memasukkan pasta ke dalam mangkuk besar. "Anissa, entah kamu ikut acara itu atau tidak, lukanya tetap ada. Kamu tidak akan melakukannya untuk memuaskan rasa ingin tahu orang lain. Kamu akan melakukannya untuk ekspresimu sendiri. Jika suatu hari kamu bisa membicarakan hal-hal itu secara terbuka, itu bukan karena kamu telah memaafkan siapapun, tetapi karena kamu tidak lagi peduli." Aku mengambil garpu yang dia berikan dan menggigitnya. Rasanya pedas, harum, dan sangat lembut. "Bagaimana kamu tahu cara melakukan segalanya?" "Karena aku sudah tinggal sendirian di Bali selama 16 tahun, katanya sambil tersenyum, duduk dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. "Tahu cara memasak adalah keterampilan bertahan hidup dasar." Pada akhirnya, aku setuju. Rekaman dijadwalkan pada akhir April di Jakarta. Itu cocok karena aku punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan di sana. Bagaimanapun, masih ada beberapa urusan yang belum selesai dari penyelesaian perceraian mengenai transfer aset yang telah Marco desak kepadaku. Ditambah lagi, ibuku telah menelepon beberapa kali mengatakan kesehatan ayahku tidak baik dan dia ingin bertemu denganku. Terakhir kali aku di Jakarta, aku adalah Nyonya Aryo. Kali ini, aku adalah Anissa Larasati. Hari aku pergi, Adrian mengantarku ke bandara. Dia membantuku mengeluarkan koperku dari bagasi, dan menepuk-nepuk debu darinya. "Suhu di Jakarta sekarang berapa?" tanyanya. "Mungkin sekitar 28 derajat. Musim kemarau di sana lebih panas daripada di sini." Dia berdiri di samping mobil, tangan di saku, terlihat santai. Tapi aku perhatikan bahunya sedikit tegang. "Kirim pesan kalau sudah sampai. Beritahu aku juga kalau rekamannya berjalan lancar. Dan jika kamu mengalami masalah yang tidak bisa kamu tangani, telepon aku." "Adrian," kataku, menatapnya sambil memegang koperku. "Kenapa kamu begitu gugup?" Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum. "Aku tidak gugup. Saat kamu gugup, alismu yang kanan sedikit berkedut, kamu bahkan tidak menyadarinya." Dia tanpa sadar menyentuh alisnya, ekspresinya sedikit malu. Aku tidak bisa menahan tawa. Aku melambaikan tangan, berbalik, dan berjalan menuju pintu masuk terminal. Setelah beberapa langkah, aku mendengar suaranya di belakangku. "Anissa." Aku berbalik. Dia berdiri di samping mobil, sinar matahari musim semi Bali menyinarinya, menciptakan bayangan panjang di belakangnya. "Cepat kembali." "Oke." Setelah pesawat lepas landas, aku bersandar di jendela, menyaksikan Bali menyusut hingga menjadi garis biru keabu-abuan yang kabur. Dalam belasan jam, aku akan mendarat di Jakarta, kembali ke kota yang menyimpan 11 tahun pernikahanku untuk menghadapi orang-orang dan hal-hal yang belum kuselesaikan. Bohong jika aku bilang aku tidak gugup, tapi berbeda dengan saat aku pergi beberapa bulan yang lalu. Dulu aku melarikan diri. Sekarang aku kembali. Musim kemarau di Jakarta kering dan berangin, dengan debu beterbangan di mana-mana, menggelitik wajahku. Aku check-in di sebuah hotel di kawasan SCBD, tidak jauh dari kantor hukum Marco. Sehari setelah aku tiba, aku pergi menemuinya. Kantornya sama seperti biasanya, ditumpuk dengan berkas kasus dan dokumen. Secangkir kopi instan yang setengah diminum selalu ada di meja kopi. "Kamu kurusan, tapi terlihat jauh lebih baik," Marco menyimpulkan setelah melihatku dari atas ke bawah. "Bali cocok untukmu." "Roti di Bali cocok untukku," kataku, duduk di sofa. "Jadi, dokumen apa yang tersisa?" Marco menarik sebuah map Manila dari laci dan meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. "Kamu dan Aryo memiliki properti bersama, apartemen seluas 200 meter persegi di distrik Sudirman. Itu atas nama kalian berdua. Kamu tidak memintanya dalam perjanjian perceraian, tetapi kami membutuhkanmu untuk menandatangani dokumen notaris yang melepaskan klaimmu. Juga, posisimu di Dewan Direksi Aryo Jewels perlu dikosongkan secara resmi. Pendaftaran perusahaan membutuhkan tanda tanganmu untuk perubahan itu."
Itu saja? Itu saja. Setelah kamu menandatanganinya, kamu dan keluarga Aryo tidak akan memiliki ikatan hukum apapun. Aku mengambil pena dari Marco, dengan cepat memindai dokumen-dokumen itu, dan menandatangani namaku dengan goresan yang cepat dan tegas. Marco mengamatiku, ragu-ragu. Kalau mau bilang sesuatu, bilang saja. Aryo sering datang ke sini belakangan ini, kata Marco, bersandar di kursinya, tangan bersilang di atas perut. Terkadang untuk urusan bisnis, terkadang hanya untuk duduk. Dia kurus sekali, terlihat kuyu. Anak kembar bungsu Saskia, setelah keluar dari Nicu, masih punya berbagai macam masalah. Keterlambatan perkembangan, sistem kekebalan yang lemah, bolak-balik rumah sakit. Yang lebih tua lebih baik, tapi Ibu Cynthia nyaris tidak memperhatikannya, bilang Saskia terlalu dramatis. Dinamika antara Ibu Cynthia dan Saskia benar-benar beracun. Aku mendorong dokumen yang sudah ditandatangani kembali padanya dan menyesap kopiku. Marco, apa kamu memberitahuku ini untuk membuatku kasihan padanya? Tidak. Marco menghela napas. Aku hanya berpikir, bagaimana ya bilangnya? Ketika seseorang membuat pilihan yang salah, terkadang harganya lebih tinggi dari yang bisa mereka bayangkan. Semua orang harus membayar harga atas pilihan mereka, kataku, meletakkan cangkir kopiku. Aryo memilih diam. Dia memilih untuk lari. Dia memilih untuk pura-pura tidak melihat ketika ibunya menindasku. Harga untuk pilihan-pilihan itu tidak baru muncul hari ini. Hanya saja hari ini adalah saat dia akhirnya mulai merasakannya. Marco terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari laci lain. Saskia memintaku untuk memberikan ini padamu. Dia bilang dia terlalu malu untuk menghubungimu secara langsung, tapi dia punya beberapa hal yang ingin dia katakan. Aku mengambil amplop itu, tidak langsung membukanya, dan memasukkannya ke dalam tasku. Ketika aku meninggalkan kantor hukum, matahari Jakarta sudah mulai terbenam. Aku memanggil taksi ke tempat ibuku, sebuah apartemen kecil 2 kamar di Bintaro. Tidak besar, tapi rapi dan bersih. Deretan sukulen tumbuh di balkon, dan beberapa pasang sepatu kain sedang dijemur di ambang jendela. Ketika aku membunyikan bel, aku mendengar derap langkah di dalam, lalu pintu terbuka lebar. Anissa, ibuku berdiri di ambang pintu, celemek masih terikat di pinggangnya, sendok kayu di tangannya. Rambutnya jauh lebih beruban, kerutan di wajahnya lebih dalam dari terakhir kali aku melihatnya, tetapi matanya cerah, dan matanya berbinar saat dia melihatku. Ibu. Aku mengulurkan tangan dan memeluknya, hidungku dipenuhi aroma familiar darinya, campuran sabun cuci piring, daun bawang, dan sedikit aroma krim rematik. Ayahku sedang duduk di kursi roda di ruang tamu. Dia melihatku dan mengangkat tangan yang gemetar. Aku berjalan mendekat dan mengambilnya. Kurus dan bertulang, tapi cengkeramannya masih kuat, mencengkeram jari-jariku dengan erat. Kamu kembali. Bagus, katanya. Bicaranya cadel, efek samping dari strokenya. Tapi cahaya di matanya utuh dan hangat. Ayah, aku kembali, kataku, berlutut di depan kursi rodanya dan menatapnya. Maaf aku tidak kembali lebih cepat. Dia menggelengkan kepala dan menepuk-nepuk kepalaku dengan kikuk dengan tangannya yang lain, seperti yang biasa dia lakukan ketika aku masih kecil. Makan malam adalah masakan ibuku, hidangan lengkap tradisional. Kami duduk di sekitar meja makan kecil, TV menyala dengan berita diputar. Tidak ada yang benar-benar menonton. Hanya untuk suara latar. Apa si Aryo itu menghubungimu? Tanya ibuku, menyajikan sepotong rendang ke piringku. Nadanya pura-pura acuh tak acuh. Tapi garpunya digenggam erat. Dia mengirim banyak pesan. Jangan pedulikan dia, kata ibuku, meletakkan sumpitnya. Wajahnya luar biasa serius. Anissa, penyesalan terbesar dalam hidup ibu adalah membiarkanmu menikah dengan keluarga itu. Waktu itu, ayah dan ibu pikir keluarga Aryo kaya raya, dan dia tampak seperti pria yang baik. Siapa sangka? Ibu, jangan salahkan diri sendiri. Aku yang ingin menikah dengannya waktu itu, bagaimana kabarmu di Bali? Aku baik-baik saja. Aku membuka studio desain interior kecil. Bisnis baru saja dimulai, tapi aku sibuk setiap hari. Ibuku menatapku untuk waktu yang lama, matanya berkaca-kaca lagi, tetapi dia tidak membiarkan air mata jatuh, mengedipkan mata dengan keras dan mengambil sendok saji, untuk memberiku lebih banyak makanan. Bagus, asal kamu baik-baik saja. Malam itu, duduk di tempat tidur kecil, tempat aku tidur saat kecil, aku membuka surat yang diberikan Saskia kepada Marco. Tulisan tangannya agak canggung. Huruf-huruf bulat ditulis dengan sangat hati-hati seolah-olah dia telah menghabiskan waktu lama untuk menyusunnya. Mbak Anissa, saya tidak tahu harus memanggil Mbak apa.
Saya tidak merasa punya hak. Saya sudah memulai surat ini berkali-kali, dan merobeknya setiap kali. Bukan karena saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi karena saya punya terlalu banyak untuk dikatakan, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Putra sulung kami sudah pulang dari rumah sakit. Beratnya 2,2 kilogram. Dia mirip Aryo. Yang lebih muda masih di rumah sakit. Dokter bilang dia mungkin perlu terapi intervensi dini. Perkembangannya lebih lambat dari bayi seusianya. Saya bolak-balik antara rumah sakit dan rumah setiap hari, lelah. Tapi saya menerimanya. Mbak benar. Ini jalan yang saya pilih. Saya menulis surat ini hari ini karena saya akhirnya mengerti apa yang Mbak katakan sebelum pergi. Mbak bilang uang 50 miliar itu adalah utang Aryo kepada anak itu. Saya pikir Mbak hanya mengatakannya karena marah. Sekarang saya mengerti. Mbak mencari keadilan untuk anak yang tidak pernah sampai ke dunia ini. Saya tidak meminta pengampunan Mbak. Saya hanya ingin memberitahu Mbak bahwa jika Mbak memutuskan untuk kembali ke industri desain, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mendapatkan kontrak desain untuk semua toko merek kami. Itu satu-satunya kompensasi nyata yang bisa saya pikirkan. Tentu saja, Mbak mungkin tidak membutuhkannya sama sekali. Saya dengar Mbak baik-baik saja di Bali. Mbak punya studio sendiri dan teman yang sangat baik. Saya ikut senang untuk Mbak. Bayi-bayi menangis. Saya harus pergi memberi mereka makan. Setelah menulis semua ini, yang sebenarnya ingin saya katakan adalah, Mbak Anissa, terima kasih karena tidak meneriaki saya di telepon hari itu. Aku melipat surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Malam di Bintaro sunyi di luar dengan sesekali gonggongan anjing di kejauhan. Aku meredupkan lampu samping tempat tidur, berbaring, dan memejamkan mata. Keesokan siangnya, aku pergi ke studio untuk rekaman. Di ruang ganti sebelumnya, produser Lee memberiku segelas air hangat dan berkata dengan pelan, Mbak Anissa, hari ini hanya percakapan. Katakan apa yang ingin Anda katakan, lewati apa yang tidak Anda inginkan. Tidak perlu gugup. Aku berkata, oke. Rekaman berjalan lancar. Pembawa acaranya adalah seorang wanita berusia 40-an dengan rambut pendek dan tajam. Pertanyaannya tidak agresif, tetapi berwawasan luas. Kami berbicara tentang pernikahan, tentang hubungan mertua, tentang tekanan untuk memiliki anak, dan tentang bagaimana wanita dapat menemukan keseimbangan antara harapan tradisional dan harga diri. Aku tidak menangis. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya dengan tenang menceritakan pengalaman dan pilihanku. Di akhir, pembawa acara menanyakan satu pertanyaan terakhir kepadaku. Anissa, apakah Anda punya penyesalan? Aku berpikir sejenak dan menjawab dengan dua kata. Tidak pernah. Setelah rekaman, aku berjalan keluar dari studio. Saat itu senja di Jakarta, langit diwarnai jingga oleh matahari terbenam. Aku mengeluarkan ponselku, memotret, dan mengirimkannya ke Adrian. Dia langsung membalas. Selesai? Selesai. Satu hal terakhir yang harus diurus besok, lalu kembali lusa. Kembali ke Bali. Kembali ke Bali. Bagus. Aku beli ikan gurame. Aku akan membakarnya untukmu saat kamu kembali. Aku tersenyum pada layar, memasukkan kembali ponselku ke saku, dan berjalan keluar dari pintu utama. Saat itu, aku melihat sebuah Mercedes hitam diparkir di tepi jalan. Seorang pria berdiri di sebelahnya. Aryo. Dia jauh lebih kurus, pipinya cekung, tulang pipinya menonjol. Setelan yang dulu pas untuknya sekarang longgar di bahunya. Saat dia melihatku, dia membeku, bibirnya bergerak seolah mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Anissa, akhirnya dia berkata, suaranya serak seperti orang asing. Aku berdiri di tempatku, tidak maju, tidak mundur. Aku datang untuk menjemput. Tidak, aku datang untuk menemuimu, katanya, kata-katanya campur aduk. Bagaimana rekamannya? Baik-baik saja. Anissa. Aryo, potongku, suaraku tenang. Aku di sini bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi kamu tahu di dalam hatimu fakta bahwa kita berakhir di sini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Dia menunduk, tangannya tergantung di sisinya, bahunya merosot. Dia tampak seperti semua udara telah keluar darinya. Aku tahu. Itu semua salahku. Bukan salah siapa-siapa, kataku. Hanya saja kita tidak cocok satu sama lain. Ini kesimpulan yang kudapat selama waktuku di Bali. Tidak adil untuk menyalahkanmu sepenuhnya, dan tidak objektif untuk menyalahkanku sepenuhnya. Masalah di antara kita bukanlah tentang siapa yang benar atau salah. Masalahnya adalah harapan dan toleransi kita terhadap pernikahan pada dasarnya tidak cocok.
Kamu membutuhkan seorang istri yang bisa sepenuhnya berintegrasi ke dalam sistem keluarga Aryo. Dan aku tidak bisa sepenuhnya melepaskan diriku. Dia berdiri di sana, air mata menggenang di matanya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Aku membaca surat Saskia, kataku. Kembalilah dan beritahu dia. Aku tidak bisa banyak membantu dengan anak-anak, tetapi aku mencatat tawarannya tentang desain toko. Ketika dia benar-benar dalam posisi untuk membuat keputusan itu, dia bisa menghubungiku. Aku memanggil taksi dan masuk, memberikan alamat hotelku kepada pengemudi. Saat mobil melaju, aku melihat Aryo di kaca spion, masih berdiri di pinggir jalan, sosoknya menyusut hingga ditelan malam. Aku menoleh ke depan dan tidak melihat ke belakang lagi. Hari aku kembali ke Bali, debu masih berterbangan di Jakarta. Ibuku mengantarku ke bandara, tangannya mencengkeram tanganku, menolak untuk melepaskannya. Matanya merah, tetapi dia menahan air matanya. Jaga dirimu baik-baik. Jangan begadang, katanya, merapikan kerah mantelku. Si Adrian itu, lain kali bawa dia pulang agar ibu bisa lihat. Ibu, kamu, tidak usah dijelaskan. Waktu kamu bercerai, kamu tidak bilang apa-apa padaku. Kalau Marco tidak memberitahuku nanti, aku tidak akan pernah tahu betapa banyak yang kamu lalui. Air mata ibuku akhirnya jatuh. Dia menyekanya dengan berantakan dengan lengan bajunya. Mulai sekarang, ceritakan semuanya padaku. Ibu sudah tua. Ibu tidak bisa banyak membantumu, tapi ibu masih bisa mendengarkan. Aku memeluknya erat dan berbalik untuk berjalan menuju keamanan. Setelah pesawat lepas landas, aku membuka penutup jendela. Garis besar Jakarta menyusut di bawah. Gedung-gedung tinggi, jalan tol, arus lalu lintas secara bertahap menjadi peta buram, lalu menghilang di balik awan. Aku membuka galeri foto ponselku dan menemukan foto yang kuambil bersama orang tuaku beberapa hari yang lalu. Kami bertiga berdesakan di ruang tamu kecil mereka. Ayahku di kursi rodanya tersenyum miring tetapi benar-benar bahagia. Ibuku berdiri di sampingnya, tangannya di bahuku. Di sudut foto, kamu bisa melihat deretan sukulen di balkon, hijau dan hidup. Aku menjadikannya sebagai layar kunci. Ketika pesawat mendarat di Ngurah Rai, waktu baru lewat pukul 3 sore di Bali. Akhir April di Bali adalah kerusuhan bunga musim semi. Matahari begitu cerah, sehingga terasa tidak nyata dibandingkan dengan musim kemarau yang kabur di Jakarta. Aku mendorong troli barang bawaanku keluar dari ruang kedatangan dan segera melihat Adrian di tengah kerumunan. Dia mengenakan jaket abu-abu muda. Dia tidak memegang tanda, hanya berdiri di sana. Tangan di saku, sedikit menjulurkan leher saat dia memindai kerumunan. Saat dia melihatku, wajahnya berseri-seri. Itu bukan senyum paksa. Itu adalah kegembiraan yang tulus dan tak tertahankan. Adrian. Anissa, katanya, berjalan mendekat dan secara alami mengambil troli barang bawaanku. Berapa lama penerbangannya? 1,5 jam. Seseorang mendengkur. Aku tidak tidur sama sekali. Kalau begitu, kamu harus istirahat malam ini. Aku bawakan kopi, americano panas. Aku ingat kamu hanya minum itu. Aku menunduk dan tersenyum. Saat mobil keluar dari bandara, April di Bali terbentang di luar jendela. Daun-daun pohon kelapa berwarna hijau lembut. Teras kafe-kafe di pinggir jalan penuh dengan orang-orang berpakaian musim semi, minum kopi, mengobrol, dan berjemur di bawah sinar matahari. Cahaya yang memantul dari matahari begitu terang, sehingga membuatku menyipitkan mata. Ibuku bilang aku harus membawamu pulang lain kali, kataku, menoleh untuk menatapnya dari kursi penumpang. Jari-jari Adrian mengetuk-ngetuk ringan di setir. Ibumu tahu tentangku? Marco mulutnya ember. Jadi, apa yang kamu katakan? Aku bilang, kamu hanya teman untuk saat ini. Dia terdiam selama 2 detik. Kemudian, senyum yang tidak bisa dia tahan menyebar di wajahnya. Jadi, ada ruang untuk perbaikan. Aku tersenyum tetapi tidak menjawab, berbalik untuk melihat keluar jendela. Saat kami melewati sebuah pura, pura itu berkilauan perak di bawah sinar matahari. Jalanan dipenuhi turis yang mengambil foto. Beberapa sedang piknik di rumput. Seseorang sedang melamar di bawah gapura, berlutut, mengangkat kotak cincin. Kerumunan orang bertepuk tangan dan bersorak. Kota ini menyaksikan berbagai macam kisah cinta, terjadi setiap hari. Dan aku, setelah perang perkawinan yang panjang dan berlarut-larut, akhirnya bisa duduk di kota ini, tenang, utuh, dan dengan harga diri, tidak bergantung pada siapapun, tidak berutang pada siapapun, hanya diriku sendiri. Malam itu, Adrian memasak. Ikan gurame bakar disajikan di meja makan kecil. Uap mengepul darinya.
Kenapa kamu selalu membuat ikan bakar? Tanyaku, mengambil sepotong dengan garpuku. Karena kamu menyukainya. Dan ikan gurame durinya sedikit jadi kamu tidak akan tersedak. Bagaimana kamu tahu aku takut duri ikan? Tahun keduamu dimakan malam jurusan arsitektur, kamu tersedak duri ikan. Kamu mencoba menelan gumpalan nasi kering, tapi tidak berhasil. Kamu akhirnya pergi ke rumah sakit untuk mengeluarkannya. Aku kebetulan ada di sana. Dia mengatakannya tanpa melihat ke atas, fokus membersihkan duri dari sepotong ikan untukku. Aku tertegun. Itu 11 tahun yang lalu. 16 tahun. Katanya, meletakkan potongan ikan tanpa duri di mangkukku. Jadi, kamu lihat, aku punya ingatan yang baik. Aku bisa mengingat orang-orang yang telah berbuat salah padaku seumur hidup. Dan hal-hal tentang orang yang kusukai. Aku bisa mengingatnya selama 2 masa kehidupan. Aku menundukkan kepala dan memakan potongan ikan itu. Tanpa duri. Empuk. Dan meleleh di mulutku. Adrian. Kataku. Meletakkan garpuku. Beri aku waktu. Aku tidak menolakmu. Aku hanya perlu menata hidupku sendiri dulu. Studio baru saja dimulai. Aku punya 3 proyek yang sedang berjalan. Aku perlu memastikan dulu bahwa aku adalah orang yang mandiri dan utuh, bukan seseorang yang lari dari sisi satu pria ke pria lain. Dia menatapku, cahaya di matanya berkedip pelan. Berapa lama? Apa? Kamu bilang beri kamu waktu. Berapa lama? Aku tidak tahu. Mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Oke, jawabnya tanpa ragu. Kalau begitu, aku akan menunggu 6 bulan. Jika 6 bulan tidak cukup, maka setahun. Jika setahun tidak cukup, 2 tahun. Aku sudah menunggu 16 tahun. Apalah artinya 1 atau 2 tahun lagi? Setelah mengatakan itu, dia kembali membersihkan duri ikan. Ekspresinya sesantai seolah-olah orang. Akhirnya, dengan lembut, dengan hati-hati, tertangkap. Setelah makan malam, kami berjalan di sepanjang jalan setapak di kampuhan. Malam musim semi di Ubud sejuk dan menyenangkan. Di seberang lembah, sebuah pura disinari lampu kuning hangat. Jaring pelindung di perancah bergoyang lembut ditiup angin malam. Pemugaran sedang berlangsung. Tetapi siluet Meru sudah mulai terbentuk. Adrian, aku berhenti, berdiri di dekat sungai dan melihat ke seberang. Jika sebuah katedral yang terbakar bisa dibangun kembali, bisakah seseorang memulai dari awal juga? Dia berdiri di sampingku, melihat pemandangan yang sama. Tentu saja, katanya, menoleh untuk menatapku, matanya seserius seolah-olah dia sedang mempelajari sebuah cetak biru. Dan kamu tidak sedang membangun kembali. Kamu tidak pernah terbakar. Kamu hanya tertutup debu. Seka debunya, dan cahaya di dalamnya masih sama. Angin bertiup, mengacak-acak rambutku. Adrian mengulurkan tangan dan menyelipkan sehelai rambut di belakang telingaku. Jari-jarinya menyentuh telingaku, bantalannya kasar dengan kapalan tipis dari bertahun-tahun memegang pena, kasar dan hangat. Ayo pergi, katanya. Menarik tangannya kembali, nadanya kembali ke santai seperti biasanya. Kamu ada pekerjaan besok. Apa kamu sudah menyelesaikan gambar konstruksi untuk proyek baru di studiomu? Kenapa kamu lebih terburu-buru daripada aku? Karena itu klien yang kuperkenalkan padamu. Kalau kamu mengacaukannya, reputasiku yang dipertaruhkan. Adrian, kamu ini menyebalkan. Dia tertawa dan mempercepat langkahnya, menghindari pukulan main-mainku. Lampu jalan di sepanjang sungai membentangkan bayangan kami panjang. 2 siluet berdekatan, bergoyang saat mereka bergerak maju di atas paving block. Malam di Ubud luar biasa lembut. 6 bulan kemudian, ACU Studio telah membuat nama kecil untuk dirinya sendiri di kalangan desain interior Bali. Tim telah berkembang dari 1 orang menjadi 4. Kami pindah dari toko 50 meter persegi di Seminyak ke ruang yang lebih besar di sebelahnya dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang membawa lebih banyak cahaya. Pada sore yang cerah, seluruh studio terang dan lapang. Atas desakan berulang kali Saskia, aku mengambil proyek renovasi toko mereknya. Itu bukan pengampunan, itu profesionalisme. Rencana desain dikirim dari Bali, dan konstruksi di lokasi ditangani oleh firma mitra di Jakarta. Pada hari pembukaan besar, dia mengirimiku sebuah foto. Bagian depan toko menampilkan dinding batu tulis abu-abu gelap dengan logo logam berwarna tembaga hangat, sederhana dan kuat. Di bawah foto itu ada pesan. Mbak Anissa, terima kasih. Aku membalas dengan 4 kata. Semoga sukses besar. Aryo masih sesekali mengirim pesan. Frekuensinya turun dari sekali sehari menjadi sekali seminggu, lalu menjadi sebulan sekali. Aku tidak pernah memblokirnya.
Bukan karena perasaan yang tersisa, tetapi karena aku akhirnya bisa melihat namanya dan tidak merasakan apa-apa. Terkadang aku membalas, terkadang tidak. Terakhir kali aku membalas, dia memberitahuku kedua anak sudah keluar dari rumah sakit, telah menjalani pemeriksaan lengkap, dan indikator perkembangan mereka perlahan-lahan mengejar. Aku menjawab, kabar baik. Jadilah ayah yang baik untuk mereka. Dia menjawab dengan oke. Lalu setelah keheningan yang lama mengirim pesan lain. Anissa, kamu harus bahagia. Aku tidak membalas lagi. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan hanya dengan didoakan. Itu bukan sesuatu yang bisa diberikan orang lain. Itu adalah sesuatu yang kamu bangun sendiri, bata demi bata. Lambat dan kokoh, tetapi rumah yang kamu bangun adalah rumah yang damai. Suatu Sabtu malam, Adrian dan aku pergi minum kopi di tempat biasa kami di pinggir sawah. Sawah itu diselimuti kabut matahari terbenam keemasan, permukaannya berkilauan dengan cahaya yang pecah. Pura di seberang benar-benar telah dipugar. Sudah selesai, kata Adrian, melihat ke seberang. Terlihat lebih baik dari sebelumnya. Sama seperti manusia, katanya, mengambil cangkir kopinya dan menoleh untuk menatapku, matanya menahan senyum yang sudah sangat kukenal. Setelah melalui sesuatu yang buruk, begitu mereka dipulihkan, mereka tahu cara bersinar lebih terang lagi. Aku tersenyum dan mengangkat cangkir kopiku, mendentingkannya ke cangkirnya. Adrian. Sudah 6 bulan. Tangannya yang memegang cangkir membeku di udara. Senyum di matanya perlahan membeku menjadi cahaya lembut yang serius. Jadi, kataku, berdiri. Ayo pergi. Kemana saja. Bali begitu besar dan aku masih belum melihat semuanya. Dia berdiri, setengah kepala lebih tinggi dariku. Matahari terbenam di belakangnya menciptakan lingkaran emas di sekitar rambutnya. Dia menatapku, tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Lalu dia mengulurkan tangannya. Aku meraihnya. Hangat dan kering dengan kapalan tipis yang sama. Sentuhan yang sama seperti hari itu di tepi sungai ketika dia menyelipkan rambutku di belakang telingaku. Ayo pergi, katanya. Kami berjalan berdampingan di sepanjang jalan setapak. Matahari terbenam di Bali berada di puncaknya, mewarnai langit dengan warna emas mawar. Di kejauhan, lampu-lampu villa mulai menyala, cahayanya yang hangat menyapu langit malam, menerangi jendela ribuan rumah. Di balik setiap jendela ada sebuah cerita.